Hai, aku Kate. Aku sedang melakukan sesuatu yang sangat mendebarkan. Aku melarikan diri. Membayangkan wajah cemas orang tuaku saja membuatku tersenyum. Kalian tanya kenapa? Mereka pantas mendapatkannya karena mencoba mengirimku, satu-satunya putri kesayangan mereka, ke sekolah asrama perempuan yang menjijikkan. Iuh, tidak ada pesta, seragam paling kotor, supervisor yang suka memerintah, dan tidak ada cowok berotot yang seksi. Tempat itu untuk kutu buku, bukan aku. Seorang gadis cantik dan pendiri Click Chick, grup eksklusif sekolah kami untuk gadis-gadis paling seksi dan paling dicari. Untuk menjadi bagian dari klub, kalian harus benar-benar modis loh. Yang aku maksud, lemari pakaian yang penuh dengan barang-barang desainer terbaru yang wajib dimiliki, kuku terawat, dan rambut paling berkilau. Hanya cewek-cewek mempesona seperti kami yang bisa menjadikan lorong sekolah sebagai panggung catwalk. Saat menjadi salah satu dari kami, hidup kalian akan dipenuhi dengan pesta tanpa akhir dan atlet super imut yang berebut perhatian kalian. Belajar dan mengerjakan pekerjaan rumah? Itu bukan urusan kami. Para kutu buku pecundang yang mengejar kita akan mengurusnya. Hei, apa kamu kenal orang-orang itu? Aku melihat keluar dan melihat sekelompok pengawal berteriak dan mencoba memaksa taksiku untuk berhenti. Ini sangat kurang ajar. $500 jika kamu bisa mengatasinya. Sang sopir segera mempercepat. Orang biasa akan melakukan apa saja demi sedikit uang. Dia menurunkanku di bengkel dan aku segera menyelinap ke dalam dan bersembunyi di toilet. Tempat ini menjijikkan. Astaga, para pengawal itu berkeliaran di luar sehingga tidak ada yang bisa keluar atau masuk tanpa melihat mereka. Sungguh tragis. Ini sangat bodoh. Yang perlu dilakukan orang tuaku hanyalah membiarkanku tinggal di rumah selama musim panas. Tapi tidak. Mereka kirim pengawal untuk mengejarku untuk menghancurkan hidupku. Tiba-tiba, sebuah pintu bilik terbuka dan menabrakku. Aduh, apa kamu buta? Untuk apa kacamata itu? Aku minta maaf. Gadis itu segera meminta maaf, lalu dia membungkuk untuk mengambil barang-barangnya yang jatuh. Tapi saat dia mendongak, aku tersentak kaget. Oh astaga, apa yang terjadi? Dia tampak persis sepertiku. Maksudku, setidaknya wajahnya menunjukkan hal itu. Gayanya menjijikkan dan kuno. Namun mengingat situasiku yang mengerikan, aku mendapat ide yang luar biasa. Oke, jadi ini aneh. Apa kamu mau menghasilkan uang? Maksudku banyak uang. Dia memberiku tatapan tercengang. Kuharap aku tidak mendapatkan garis kerutan seperti yang dia alami saat aku mengatupkan wajahku. Mereka mengerikan. Aku punya pekerjaan yang sangat menguntungkan bagimu. Seperti yang kamu lihat, kita punya wajah yang mirip. Aneh, tapi beruntung. Jadi, aku mau kamu berpura-pura menjadi aku dan menjalani kehidupanku yang kaya selama 1 atau 2 bulan. Ini akun Twitterku, lihat saja sekilas, kamu bisa mempelajari segala hal tentangku di sana. Itu sudah cukup bagimu untuk berperan dan menghindari kecurigaan keluargaku. Dan ini bayaranmu. Aku mengobrak-abrik tasku dan menyerahkan sisa uangnya padanya. Astaga, ini pasti jumlah yang besar baginya karena matanya berbinar seperti baru pertama kali melihat uang. Dan dia segera mengambilnya. Kami segera bertukar pakaian dan seperti yang diinstruksikan, dia keluar untuk menyerahkan dirinya kepada pengawal. Kebebasan. Sekarang datanglah musim panas yang panjang dan menyenangkan. Tapi pertama-tama aku harus pergi berbelanja. Memakai pakaian kuno yang menjijikkan itu membuatku ingin muntah. Oh tidak, orang tuaku telah mengunci semua kartu kreditku. Aku bahkan tidak bisa membeli es latte susu kedelai sekarang. Bagaimana orang tuaku bisa begitu kejam? Bagian paling parahnya adalah dengan bodohnya aku memberikan semua uang tunai dan ponselku kepada cewek itu. Karena tidak ada pilihan lain, aku dengan enggan menggeledah tas cewek itu. Beberapa pakaian kuno, beberapa buku bodoh, dan lipstik tanpa merek. Apa cuma itu saja? Bagaimana orang bisa hidup seperti ini? Tapi, apa ini? Di buku catatan kecilnya terdapat tiket kereta api dan surat tawaran bekerja di homestay Alan. Jadi, sepertinya dia pergi ke sana untuk pekerjaan musim panas. Mudah-mudahan homestay itu memiliki pemandian dengan lilin wangi dan kolam untuk aku berjemur. Aku perlu berjemur. Aku senang bisa melepaskan benda yang penuh kutu itu dan menghirup udara segar. Sekarang di mana kendaraanku? Ada seorang lelaki tua pendek gemuk memegang papan bertuliskan nama Clara.
Nama di tiket kereta itu Clara. Jadi ini maksudnya dia ada di sini untukku? Dia bahkan tidak membawa bunga, dan setidaknya dia bisa menyisir rambutnya. Jadi, ternyata itu Denny, pengelola sekaligus pemilik homestay tersebut. Sejujurnya, jika bukan karena keadaan ini, aku tidak akan pernah menginjakan kaki di tempat bodoh ini. Oh, betapa hari ini semakin buruk. Tanpa diizinkan mengistirahatkan kakiku yang lelah, Denny memberiku pekerjaan. Bersih-bersih. Ini cuma lelucon, kan? Kukuku tidak dibuat untuk pekerjaan kasar. Kehidupan di sini sangat buruk. Aku harus bangun pagi-pagi sekali hingga hari masih gelap, lalu membersihkan selusin kamar tua yang berdebu. Setelah itu, aku akan mencuci pakaian, mengeringkan handuk dan spray, melipatnya dan menatanya dengan rapi di setiap kamar. Siang harinya, aku juga harus membantu chef di sini, Anna, menyiapkan makan siang. Dan aku juga terpaksa mencuci segunung piring kotor. Aku belum pernah melakukan pekerjaan konyol seperti ini di rumah. Sebaliknya, pekerjaan itu selalu dilakukan untukku. Tidak menyangka mereka akan melelahkan seperti ini. Kamu harus menatanya agar tidak rusak. Dari mana datangnya cowok usil ini? Apa kamu menceramahiku? Jawabku dengan kesal dan pergi. Tiba-tiba, oh tidak, ini ke-9 kalinya aku merusak barang sejak aku tiba di sini. Dan itu belum termasuk kukuku yang patah. Aku segera membungkuk untuk membersihkan. Tapi aduh, aku melukai jariku di salah satu bagiannya. Cowok itu dengan cepat berlari dan membalut lukaku. Bon, itu namaku. Hah? Apa ini? Apa dia baru saja mengedipkan mata padaku? Jantungku berdebar kencang. Maksudku, dia manis. Ya, dia sungguh manis. Aku ke... Clara, lakukan hal lain. Serahkan ini padaku. Sadar kalau aku sudah lama menatap Bon, aku buru-buru bangkit dan bergegas ke dapur. Senang bertemu denganmu, Clara. Aku partner barumu. Ternyata ini tidak terlalu buruk. Setidaknya aku punya seseorang untuk berbagi beban kerjaku dan untuk ngobrol. Keesokan paginya, aku sedang membersihkan lantai, setengah tertidur, ketika Bon datang, memasang AirPod di telingaku, dan mengedipkan mata ke arahku. Bayangkan kamu menari, maka kamu tidak akan merasa terlalu capek lagi. Oke, jadi ini terdengar agak membosankan. Tapi setidaknya tidak ada orang lain yang melihatku, jadi aku memutuskan untuk ikut saja. Jadi, aku mencobanya dengan Bon. Dan aku lebih santai sedikit. Ya, aku tidak menyangka ini akan begitu menyenangkan. Malam itu, saat aku hendak mematikan lampu, aku mendengar ketukan di pintu. Itu Bon. Dia ingin menunjukkan kepadaku sebuah rahasia, jadi dia meraih tanganku dan membawaku ke pantai. Ya, kami berpegangan tangan, dan tangannya sangat hangat. Dia membawaku ke pantai berpasir dan menyorotkan senternya ke kakinya. Ada sesuatu yang bergerak di bawah pasir putih halus. Aduh, apa itu tadi? Aku berpegangan pada lengannya karena ketakutan. Kura-kura kecil, seruku saat mereka perlahan muncul dari bawah pasir. Ya, mereka lucu kan? Ayo bantu mereka. Mereka harus sampai ke laut sebelum fajar. Aku ragu-ragu, karena menurutku ini sangat bodoh. Saat matahari terbit, mereka akan mudah terlihat dan dimakan oleh predator. Baiklah, karena Bon memohon, aku tidak punya pilihan selain mengorbankan jam tidurku untuk mengantar bayi penyu ke laut. Kenapa ibu mereka menelantarkan bayinya begitu saja? Ibunya melindungi mereka ketika mereka masih berupa telur, dan sekarang saatnya bagi mereka untuk mulai menjaga diri mereka sendiri. Aku yakin mereka tak keberatan, soalnya mereka semua berusaha sekuat tenaga untuk merangkak menuju laut. Tapi kitalah yang membantu mereka, maka mereka berterima kasih padamu. Dan padaku juga. Wah, aku belum pernah merasa seperti ini sebelumnya. Rasanya hatiku sakit, tapi dalam arti yang baik. Kalau dipikir-pikir, aku kira ini pertama kalinya aku membantu orang lain sebelumnya. Sekarang aku agak mengerti kenapa orang tuaku melakukan apa yang mereka lakukan. Mereka hanya ingin aku lebih mandiri dan berhenti bergaul dengan cewek-cewek yang sombong dan suka pamer. Mereka pasti akan senang jika bisa melihatku sekarang, bersama cowok manis dan lembut ini. Dia benar-benar kebalikan dari anak-anak kaya di tempatku tinggal. Saat aku terluka, dia memastikan aku baik-baik saja. Dia membuka mataku terhadap pengalaman baru.
Dan dia tidak mencoba membuatku terkesan dengan bunga bodoh dan hadiah mahal. Aku memikirkan Bon sepanjang hari. Dan ini adalah hari ke-1001 aku mengintipnya. Aku pikir aku harus menyatakan perasaanku sebelum aku menjadi gila. Jadi, malam itu, setelah menyelesaikan semua pekerjaanku, aku mengetuk pintu rumah Bon. Hah? Kenapa Nona Anna yang berlinang air mata berdiri di sana? Lalu dia memberitahuku kebenaran yang mengejutkan. Bon telah pergi tanpa berpamitan. Karena panik aku masuk ke kamar, tetapi tidak ada yang tersisa dari kamarnya. Tidak ada apa-apa. Tidak, ini tidak mungkin terjadi. Aku bahkan belum sempat menyatakan perasaanku. Keesokan harinya, aku merasa sangat sedih. Sayang sekali tidak ada Bon di sini. Tapi kemudian dalam keadaan zombie, aku tidak sengaja mengambil koran di meja depan. Ya ampun, di halaman depan ada gambar Bon. Ya Tuhan, aku tidak percaya. Dia adalah putra seorang miliarder terkenal dan mereka mencarinya. Ternyata, bukan cuma aku saja yang kabur dari rumah. Tapi kenapa dia pergi begitu tiba-tiba? Dia bisa saja mengatakan yang sebenarnya padaku. Harusnya dia bilang selamat tinggal. Perasaanku yang tak terungkap padanya terasa seperti serpihan yang tak terjangkau di hatiku. Aku tak bisa terus seperti ini. Aku harus menemukan Bon. Dengan gajiku yang kecil, aku naik kereta kembali ke kota. Membayangkan bertemu Bon lagi. Tidak diragukan lagi, ini adalah hal paling gugup yang pernah aku alami sepanjang hidupku. Tidak peduli seberapa besar aku membela kasusku dan menjelaskan bahwa aku adalah teman Bon, penjaga keamanan menolak mengizinkanku masuk. Aku hendak pergi, ketika tiba-tiba aku melihat Bon dari jauh. Dia bersama seorang cewek. Apa sebenarnya ini? Aku mencoba memejamkan mataku untuk melihat. Ya Tuhan, bukankah itu aku? Bukan, itu cewek yang kusewa untuk berpura-pura menjadi diriku. Apa yang dia lakukan dengan Bon? Dan kenapa mereka terlihat begitu dekat? Mungkinkah... Ya, ini aku, Kate. Ini lagi. Saat aku bertukar tempat dengan kembaranku agar tidak terjebak di sekolah musim panas yang mengerikan, aku tak menyangka akan berakhir tanpa uang sepeser pun dan harus bekerja di homestay tua yang berdebu. Tapi aku rasa tidak semuanya buruk karena aku bisa bertemu Bon. Jadi, bayangkan kekagetanku ketika aku mengetahui bahwa dia bukan hanya seorang anak kaya yang melarikan diri sepertiku, tapi aku juga memergokinya sedang jalan-jalan dengan Muah. Iya, diriku yang lain. Aku mempekerjakannya untuk berpura-pura menjadi aku, bukan bersama cowok yang aku suka. Sepertinya sudah waktunya untuk kembali ke kehidupan normalku. Nona, tanpa surat undangan aku tidak bisa membiarkanmu masuk. Apa kamu bercanda? Kenapa aku butuh undangan untuk masuk rumahku sendiri? Bagaimana mungkin mereka tidak mengenaliku? Tepat pada saat itu, Clara dengan anggun keluar dari mobil mewah dan memasuki rumahku. Aku berteriak padanya, tapi saat melihatku, dia menatapku bingung. Lalu dia membisikkan sesuatu kepada penjaga keamanan dan langsung masuk ke dalam. Maaf, Nona Kate tidak mengenalmu. Silakan pergi. Hah? Beraninya dia. Dia bukan Nona Kate. Itu aku. Apa dia benar-benar berpikir dia bisa memperlakukanku seperti ini? Akan kutunjukkan padanya siapa si gadis kaya sebenarnya. Namun, ketika aku hendak pergi, aku melihat sekilas diriku di jendela mobil. Ya ampun, aku terlihat mengerikan. Rambut ikalku yang tadinya ikal, riasan wajahku yang sempurna, dan pakaianku yang glamor sudah tidak ada lagi. Malah aku memiliki kuncir kuda yang berminyak. Kulitku benar-benar kusam, dan aku mengenakan pakaian usang. Pantas saja penjaga keamanan tidak mengenaliku. Aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Baiklah. Betapa nyamannya kembali ke kamarku, berdandan lagi, dan mengambil kembali milikku. Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Ini kamarku. Ingat, aku bisa kabur sendiri. Jadi pasti aku bisa menyelinap kembali ke kamarku sendiri. Dengar, hei palsu. Misi sudah selesai. Saatnya kamu pergi. Misi apa? Kamu gila. Singkirkan tangan kotormu dari barang-barangku. Wow, sering-seringlah membenamkan dirimu dalam peran itu ya. Cukup. Sekarang kembalikan hidupku. Bagaimana jika aku tidak mau melakukannya? Beraninya kamu.
Kamu pikir orang tuaku tidak akan mengenaliku? Mengingat aku telah berhasil menirumu selama sebulan penuh tanpa pertanyaan, aku meragukannya. Selain itu, mereka sedang dalam perjalanan bisnis selama sebulan di Dubai. Jadi, siapa yang akan membantumu sekarang, ya kan? OMG, dia sangat sombong, sulit diatur, dan menjengkelkan. Yang terburuk, dia mengingatkanku pada seseorang. Aku. Iya, aku yang dulu. Kenapa aku tidak menyadari sebelumnya betapa buruknya diriku sebenarnya? Mengabaikan wajah menantang Clara, aku mengeluarkan ponselku dan melakukan panggilan tatap muka ke orang tuaku. Mereka harus langsung mengenali bahwa itu aku, kan? Salah. Mereka menatap kami berdua kaget dan kebingungan. Tapi sepertinya mereka tidak bisa membedakan kami. Jadi mereka menyuruh kami berdua untuk tinggal di rumah untuk sementara waktu, sementara mereka membuat rencana untuk kembali. Hah, sulitkah membedakan anak perempuan sendiri dengan anak udik? Tapi bagaimanapun juga, dia akan segera keluar dari sini. Keesokan paginya, kami kembali ke sekolah. Clara terlihat sangat kumuh dengan rok mini mungilnya. Astaga, ini bukan klub malam. Oh, Kate, kamu terlihat luar biasa. Di mana kamu membelinya? Itu dia. Teman-temanku pasti selalu bisa membedakan aku dari si tukang tipu. Tapi, tunggu dulu. Tidak. Mereka bergerak menuju Clara. Hah? Apa mereka benar-benar memujinya? Wow, ada Kate lain di sini. Tapi itu versi yang salah. Versi yang jelek. Rasa panikku bertambah ketika semua temanku dan Clara tertawa terbahak-bahak. Kalian tidak mengenaliku? Aku Kate yang asli, yang kalian semua idolakan. Pencipta tren di sini. Semua orang menatapku dengan bingung dan kemudian kembali ke Clara. Lihat penampilannya yang menyedihkan. Dia hanya mencoba menjadi tiruanku. Setelah itu, Clara dan teman-temannya pergi. Astaga, hanya butuh satu musim panas bagi Clara untuk berubah menjadi diriku. Kenapa tidak ada yang mengenaliku? Melihat Clara menjalani hidupku bersama teman-temanku membuatku gila. Aku sekarang dipandang sebagai versi peniru diriku sendiri. Aku tidak mungkin kalah dari penipu licik ini. Jadi keesokan harinya, aku memutuskan untuk menunjukkan kepada semua orang betapa karismatiknya aku. Bagaimanapun, bentuk bersifat sementara, tetapi kelas bersifat permanen. Dan segera, semua orang akan menyadari siapa Kate sebenarnya. Ya kan? Aku menunggu sampai Claire menyingkir. Lalu aku pergi ke kelompokku dan mulai mengingat kembali beberapa cerita lama kami yang hanya mungkin diketahui oleh diriku yang sebenarnya. Saat Clara kembali, aduh, dia terlihat geram. Suatu hari ketika aku baru saja memasuki kafetaria, aku melihat kelompokku menyuruh seorang gadis kutu buku mengerjakan tugas untuk mereka. Ibumu adalah petugas kebersihan sekolah yang payah. Jadi kamu juga hanyalah anjing kami. Sekarang cepat, ambilkan kami saus tomat. Ketika gadis itu membawakannya kepada mereka, salah satu dari mereka menyandung kakinya dan membuat wajahnya terjatuh ke piring saus. Seluruh kelompok tertawa. Aku bergegas membantunya berdiri dan merengut pada gadis-gadis klicik. Mereka mungkin terlihat penuh gaya, tapi di balik itu semua mereka adalah monster. Tapi yang terburuk adalah semua ini kesalahanku, karena ini adalah grupku. Aku pada dasarnya yang menciptakannya. Apa salahnya ibunya menjadi petugas kebersihan? Itu tidak berarti dia harus melayani kalian. Seperti yang kulihat, semua kaki dan lenganmu berfungsi dengan baik. Jadi, ambillah sendiri. Wow, lihat siapa itu. Apa kalian semua percaya kalau dia cuma peniru burukku sekarang? Klik Chick Kate yang sebenarnya tidak akan mengatakan omong kosong seperti itu. Klik Chick memandangku dari atas ke bawah, lalu menatapku dengan jijik. Terlalu suci, sungguh munafik. Kate tidak akan pernah mengatakan itu. Jelas dia yang palsu. Bisikan-bisikan itu membuatku sangat marah hingga wajahku memerah seperti saus tomat. Baik, berpura-puralah menjadi aku semaumu. Tapi kamu dan aku sama-sama tahu akulah yang sebenarnya. Dan aku lebih baik dari sebelumnya. Kamu tidak akan bisa mempertahankan tindakan itu lebih lama lagi. Dan yang mengejutkan yang lain, aku langsung pergi. Malam itu, media sosial dibanjiri dengan pemberitaanku. Percayakah kalian, sebenarnya aku diolok-olok sebagai peniru, sedangkan Clara dipuji? Konyol sekali. Aku menelusuri foto-foto lamaku dan mengamati ribuan like dan pujian. Aku hidup dalam kekaguman semua orang.
Mungkin aku perlu kembali menjadi Kate yang sombong dan angkuh. Lalu semuanya akan berakhir, bukan? Hanya saja aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak bisa lagi menjadi versi diriku yang tidak berperasaan dan egois. Jadi bagaimana aku bisa mengakhiri semua kekacauan yang kubuat sendiri ini? Ada cara lain. Jika hanya ada satu Kate yang muncul, tidak akan ada lagi penipu. Oh, sepertinya hari ini akan menjadi hari yang sangat menyenangkan di sekolah. Tapi sayang sekali Clara kita yang manis tidak bisa bergabung dengan kita. Semua orang menyambutku dengan hangat karena mereka mengira penipu yang dicoreng di media sosial kemarin terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya. Meski begitu, aku tidak ingin berteman dengan gadis-gadis jahat ini lagi. Grup Click Chick harus dibubarkan. Saat aku tenggelam dalam pikiranku, entah dari mana, seorang kutu buku menghalangi jalanku dengan karangan bunga. Dia dengan takut-takut mengulurkannya kepadaku, dan orang-orang mulai berdengung dan menunjuk-nunjuk. Gadis-gadis dalam kelompok itu mengambil fotonya dan mendesakku maju. Itulah Kate kami dengan pesonanya yang tak tertahankan. Esai seseorang sudah siap minggu depan. Aku ragu-ragu, tidak tahu harus berkata apa. Aku tidak ingin menerima cinta dari seseorang yang tidak aku sukai. Orang-orang mulai mengerutkan kening ketika diamnya aku. Lalu beberapa suara keraguan muncul. Kenapa dia tidak menerima bukit seperti biasanya? Mungkin dia bukan... Aku melihat warna merah. Tiba-tiba aku menyadari bahwa berpura-pura menggoda seseorang hanya agar mereka mengerjakan pekerjaan rumah kita tidak masuk akal. Dan di atas segalanya, itu tidak adil baginya. Kamu tidak akan punya nyali melakukannya, kan? Karena kamu bukan Kate. Karena kaget, aku berbalik dan melihat Clara mengambil buket bunga dari tangan si kutu buku. Aku mengambilnya kembali dengan marah. Dia menyukaiku, bukan kamu. Dia menyukai Kate. Dan akulah Kate. Clara itu tidak tahu malu mengatakan itu. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa menjadi aku? Apakah menurutnya bersikap jahat dan sombong membuatnya menjadi it girl? Betapa dangkalnya dia. Ya, jika itu Kate dari masa lalu, aku akan menerima karangan bunga itu dan menyuruh dia mengerjakan pekerjaan rumahku. Tapi Kate yang sekarang tidak akan melakukan itu. Lakukan sendiri. Berhentilah mengandalkan orang lain untuk melakukan segalanya untukmu. Sedangkan untukmu, Clara, izinkan aku memberitahumu ini. Terlepas dari upaya terbaikmu, kamu tidak akan pernah menjadi aku. Sekali pembohong, tetap pembohong. Kamu palsu. Aku sudah selesai di sini. Aku adalah diri aku yang sebenarnya. Dan jika mereka tidak dapat melihatnya, terserahlah. Jadi, aku pergi. Tiba-tiba, sebuah tangan menarikku kembali. Itu si kutu buku. Maaf, tapi aku benar-benar tidak menyukaimu seperti itu. Kamu benar-benar tidak punya perasaan apapun padaku? Kamu yakin? Atas kata-katanya, dia melepas wig, kacamata, dan tahi lalat di wajahnya. Bon? Apakah itu benar-benar kamu? Aku sangat kaget sampai aku tidak dapat mempercayai mataku. Bon menyerahkan buket itu kepadaku dan berkata, "Kau tidak akan mengatakan tidak, kan?" Tentu saja, bagaimana aku bisa mengatakan tidak? Aku membawanya ke ruang kelas yang kosong untuk berbicara. Kenapa kamu ada di sini? Dan ada apa dengan penyamarannya? Setelah aku meninggalkan homestay, aku kembali ke rumah. Dan orang tuaku melakukan apa yang selalu mereka lakukan. Dan mencoba merayu seolah-olah uang dapat menyelesaikan segalanya dengan mengadakan pesta mewah. Aku masih menunggu. Ketika aku kaget, kamu masuk bersama keluargamu. Hah? Pesta apa? Oh, yang dia maksud pasti Clara. Dia melanjutkan, aku pergi untuk berbicara denganmu tapi kamu bertindak seolah-olah kamu belum pernah bertemu denganku sebelumnya. Jadi tidak butuh waktu lama untuk tahu bahwa gadis ini bukan kamu. Aku khawatir, jadi aku menelpon homestay dan mereka bilang kamu akan pergi. Bertekad untuk memecahkan misteri ini, aku pergi ke sekolahmu dan menemukan semua orang berada dalam kekacauan karena entah dari mana dua Kate muncul. Keduanya adalah it girls dan tidak seperti homestay Kate yang kukenal. Jadi, untuk mengetahui yang asli, aku menyamar. Dan rencanaku berhasil, karena disinilah kamu berada. Kamu benar-benar penipu. Tapi aku masih punya satu pertanyaan. Kenapa kamu tiba-tiba meninggalkan homestay hari itu? Jadi, ternyata kecintaannya terhadap kehidupan laut membawanya melarikan diri dari orang tuanya yang tidak setuju dan pergi ke homestay di tepi pantai. Baru, ketika dia mengetahui dari surat kabar bahwa orang tuanya sedang mencarinya, dia tidak ingin membuat homestay itu mendapat masalah sehingga dia kembali ke rumah. Setidaknya kamu harus mengucapkan selamat tinggal padaku.
Aku sangat sedih ketika kamu pergi seperti itu. Apa kamu tahu? Kate, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak pernah bermaksud membuatmu kesal. Sebenarnya, aku sangat menyukaimu. Setelah itu, Bon mengantarku pulang. Dan coba tebak, sepertinya orang tuaku kembali lebih awal dari yang diharapkan. Adapun Clara palsu, dia sudah melarikan diri dari tempat kejadian dengan membawa banyak pakaian dan riasanku. Tapi, terserah. Setidaknya dia akhirnya pergi. Jadi, bagaimana sekarang? Ya, aku pacaran dengan Bon, dan aku sangat bahagia dengannya. Di akhir pekan, aku pergi ke pantai dan membantunya melakukan penelitian hewan laut, yang sebenarnya sangat menyenangkan. Dan aku bahkan tidak keberatan untuk berbincang-bincang dengan udara asin. Aku tidak pernah meremehkan orang tuaku lagi, dan aku tidak pernah memaksa siswa lain melakukan tugas bodoh untukku. Dan tentu saja, Click Chick sudah tidak ada lagi. Semua orang di sekolah sudah terbiasa dengan versi diriku yang baru dan lebih baik. Tentu saja, aku akan selalu menjadi it girl yang menentukan tren. Tapi hanya yang layak. Oh Tuhan, tak bisakah aku selamatkan satu dari deburan ombak yang tak kenal ampun? Apakah semua seperti yang kita lihat atau terlihat bukan mimpi di dalam mimpi? Menurut sang penyair, dunia ini dan kehidupan yang ada adalah ilusi. Dari realita yang tak nyata, para filsuf menyebutnya argumen mimpi dan hipotesis mimpi. Wah, sungguh pelajaran yang menarik. Ngomong-ngomong, lihat sinar matahari yang masuk melalui tirai. Cantik sekali. Cuaca seperti ini memang membuat suasana hatimu melayang ya? Iya, benar. Tapi ingat, tak ada bunga yang tak berduri. Sinar mentari itu mungkin tampak gemilang, tapi itu akan menyilaukan matamu. Ya, aku tahu. Para pelayan selalu memberitahuku cahaya matahari adalah musuh bagiku. Untuk mata biru sensitifku yang cantik, melihatnya sekali saja dan aku tak akan bisa melihat apapun lagi. Itulah kenapa aku tak pernah diizinkan meninggalkan kastil ini. Para pelayanku semuanya tampak identik dengan topeng itu ya kan? Saat aku masih kecil, tentu saja aku penasaran dan menarik salah satunya hingga lepas. Sebagai hukuman, aku tak diberi pencuci mulut seminggu penuh. Dan parahnya lagi, itu tak sebanding. Karena wajah pelayan itu sangat biasa saja. Topengnya terlihat jauh lebih baik. Bagaimanapun, kurasa yang terpenting adalah mereka merawatku dengan sangat baik. Setiap hari mereka membawakanku makanan, air, dan pakaian baru. Aku sedang menyesap sup kentang daun bawangku. Ketika ku dengar teriakan, "Biarkan aku keluar!" Penasaran, aku pergi dan sembunyi di pojok dan melihat dua pelayan berusaha mengunci gadis yang berteriak itu ke sebuah ruangan. Aku tak pernah melihat gadis itu di kastil ini sebelumnya. Aku penasaran apa dia berasal dari dunia luar. Kasihan dia. Sepertinya dia tak bisa mengontrol dirinya sendiri. Dunia di luar sana itu menakutkan. Mungkin itu sudah membuatnya gila. Sangat aman berada di kastil ini. Aku bisa main sepanjang hari, melukis, dan membaca. Oh, sungguh menenangkan. Tapi aku masih tak bisa berhenti memikirkan gadis malang itu. Aku penasaran apa yang akan terjadi padanya. Jeritan itu tak berhenti, dan aku rasa penasaranku menguasaiku. Jadi aku menyelinap ke kamar gadis itu. Shh, berhenti berteriak. Tak ada satupun yang mendengar. Siapa kamu? Namaku Nona. Siapa namamu? Nona itu bukanlah nama. Apa kau bodoh? Itu cuma nama. Semua di sini memanggilku begitu. Gadis ini sangat keras kepala. Dia sepertinya waspada terhadap segala hal. Gadis kecil dari dunia luar yang malang. Setelah melalui banyak kegigihan, dia beritahu aku kalau namanya Nora. Aku hendak bertanya kenapa dia di sini. Ketika tiba-tiba, dua pelayan muncul dan menyeretku pergi. Nona, Anda tak seharusnya berinteraksi dengan gadis jahat ini. Dan Anda tak boleh terlambat untuk kelas membordir Anda. Senang akhirnya bisa bicara dengan gadis seumuranku. Dan harus kuakui karena sifatnya yang kurang ajar itu, menurutku Nora itu cukup menarik. Selama kelas, aku terus memikirkan bagaimana aku bisa menyelinap dan menemuinya lagi. Aduh, jeritan gadis yang menyebalkan itu membuat jariku tertusuk. Aku berlari untuk memeriksanya, tapi para pelayan langsung menghalangi jalanku. Mungkin aku bisa memberi pengertian kepadanya? Percayalah,
Terakhir kali aku bicara padanya, dia bersikap benar-benar normal. Para pelayan yang putus asa saling berpandangan, lalu membiarkanku mendatanginya. Seperti dugaan, saat ku dekati Nora, dia berhenti berteriak. "Hei, ini Ariana. Itu nama asliku. Berteriak tak akan berguna di sini. Berpura-puralah kau mendengarkan perkataanku, maka aku akan membantumu keluar." Para pelayan cukup terkejut ketika Nora langsung menenangkan dirinya sendiri dan menunjukkan tanda mengikuti arahan. Jadi mereka biarkan kami lalu pergi. Kami mulai ngobrol, dan sejak saat itu para pelayan membiarkanku menemui Nora setiap hari. Dia beritahu aku kalau ibunya meninggal. Dia memberi Nora alamat untuk mencari ayah kandungnya yang tak pernah dijumpainya sebelumnya. Nenek Nora membantunya mengatur pertemuan dengannya dan membawanya ke titik pertemuan. Dia sangat gugup, tapi sekaligus senang akhirnya bisa ketemu ayahnya. Dan awalnya, ayahnya baik dan menawan seperti bayangannya. Tapi kemudian tak disangka, tepat setelah mereka pisah dengan neneknya, dia membawa Nora ke sini dan membiarkan orang-orang bertopeng itu menguncinya. "Tapi kau beruntung berada di sini, karena di sini aman." "Tidak, tidak begitu. Itu hanya apa yang mereka ingin kau percaya." Kemudian Nora memberitahuku tentang dunia luar, tentang teman-temannya, sekolah, dan mall perbelanjaan. Setiap hari, dia bahkan menggambarkan untukku lukisan dunia luar. Indahnya kenangan bersama keluarganya, ibunya yang meninggal, dan juga ayahnya, meskipun dia hanya baru sekali bertemu dengannya. Keluarga? Apa itu? Semua yang kutahu adalah para pelayan tak berwajah. Hari berikutnya ketika aku mengunjungi Nora, dia tiba-tiba mencengkramku. "Sis, kita harus keluar dari sini." "Apa maksudmu? Ini rumahku." "Tidak, bukan. Ini penjara. Siapa yang tinggal di dalam sini 14 tahun lamanya, hah?" "Ini karena mataku. Aku akan buta jika aku keluar sana. Para pelayanku hanya ingin yang terbaik untukku. Itulah mengapa mereka menjagaku." "Apa kau gila? Kau sudah ditipu. Coba pikirkan, apa kau tahu siapa yang melahirkanmu? Dan kenapa orang itu meninggalkanmu dengan orang-orang ini? Atau orang-orang inilah yang membawamu pergi dari ibumu? Apa kau tak ingin tahu kebenarannya? Ini adalah rumahku, ya kan?" Tapi memikirkan apa yang baru saja Nora katakan, begitu juga dunia luar yang selalu dia bicarakan setiap hari. Kurasa akan menarik untuk menjalaninya sendiri. Aku hanya harus berusaha melindungi mataku. Jadi, aku menyelinap ke ruang pembantu dan mencuri kunci pintu depan. Saat kami mendekati lorong utama menuju pintu, kami lihat seorang wanita bertopeng berdiri di dekat seorang pria. Di lengannya ada seorang gadis muda, tertidur pulas. Hah? Itu ayahku. Apa? Apa dia datang untuk menjemputmu atau apa? Apa kau tak lihat mereka semua berada di pihak yang sama? Dan dia adalah biang keladinya. Aku mengintip lebih dekat ke arah mereka dan melihat wanita bertopeng dengan rambut perak dan bergaun mewah. Bukankah itu pengujiku? Dia tinggal di ruangan besar dan mengunjungiku tiap minggu untuk menilai pembelajaran dan etiketku. "Ibu, bagaimana kau akan menangani kasus ini?" "Tinggalkan saja dia di ruang kosong di ujung lorong. Sedangkan Nora, kurasa dia akan menyesuaikan diri dengan baik dalam waktu seminggu atau lebih. Kemudian kita bisa mulai pelajaran etiket dan budaya untuknya." "Nora yang mana?" "Ah, aku ingat. Lagi pula, kau harus menahan diri sedikit. Ariana, Nora, dan sekarang anak ini. Jangan biarkan daftar anak harammu jadi sepanjang lenganmu. Kalau begitu ibu bisa buang saja mereka. Kenapa repot-repot membesarkan mereka?" Mereka itu cucuku. Mereka tak boleh berakhir seperti tikus jalanan itu. Dan siapa tahu, mereka mungkin akan berguna. Tapi ini harus jadi yang terakhir. Kita tak boleh ambil resiko Laura tahu tentang kita. Itu akan merusak nama baik keluarga kita. Apa kau mengerti? "Aku tahu, tapi jangan takut, karena istriku itu baik dan bodoh. Dia benar-benar tak tahu menahu tentang masalah ini, berkat langkah cerdasmu." Jadi, apakah kami adalah anak haram pria tak berhati ini? Dan karena tipu dayanya, dia memaksa kami untuk tinggal dalam kegelapan? Aku tak ingin terkurung dan dibohongi lebih lama lagi. Kami harus kabur. Sejak saat itu, Nora terus berpura-pura dan berperilaku baik seperti malaikat, yang akhirnya membuat kami diizinkan untuk belajar bersama. Dan hari ini adalah harinya. Ariana mengalami kejang-kejang.
Kita harus bawa dia ke rumah sakit sesegera mungkin. Namun, sebaliknya para pelayan menelpon dokter untuk datang. Oh tidak, rencananya adalah untuk kabur ketika kami dibawa keluar. Jika dokter datang kemari, dia akan tahu kalau ruang-ruangku ini dicat dan lenganku ini akan terungkap. Oke, rencana B. Aku masih berbaring di ranjang memainkan peran jadi pasien. Sementara Nora mengunci pintu kamar lalu ke kamar mandi menjerit. Tolong, ada laba-laba raksasa di sini. Sesuai dugaan, dokter pergi memeriksa. Lalu Nora langsung menguncinya di dalam. Lalu kami segera mengambil tali simpul yang terbuat dari kain di kelas bordir dari bawah ranjang. Lalu kemudian kabur lewat jendela. Ah! Tanganku kuletakkan ke kepalaku segera setelah aku turun. Aku tak menyangka akan secerah ini di luar. Ini membakar mataku, Nora. Apa? Tak ada waktunya untuk histeris. Kau akan tamat jika terjebak di sini. Buka saja matamu dan lari. Ayo cepat. Tapi aku takut. Hah? Tak ada yang terjadi? Mataku sepertinya baik-baik saja. Tapi tak ada waktu untuk merayakan. Karena kemudian kulihat, oh Tuhan, beberapa pelayan mengejarku. Nora menarik tanganku dan lari ke arah taman. Untungnya, kami sudah di luar pandangan mereka saat guk-guk. Seekor anjing pemburu muncul entah dari mana dan menggonggong pada kami. Aku jongkok di semak-semak dan memperhatikan Nora melambaikan tangan ke anjing itu dan kemudian menepuk-nepuknya. Wah, ajaib! Anjing itu anehnya langsung jadi penurut dan menuntun kami ke tempat rahasia. Sebuah lorong seukuran anjing. Aku ragu, tapi melihat para pelayan yang mendekat ke arah kami, dengan enggan aku pun segera masuk melewatinya. Aku tak percaya kuserahkan takdirku di tangan gadis ceroboh ini. Dia bilang kita harus ke rumah neneknya segera untuk minta bantuan. Dan apa itu yang berlarian ke sana kemari di jalanan? Kenapa benda itu mengeluarkan suara berisik yang keras dan mengganggu? Dan kenapa Nora melambaikan tangan? Apa dia ingin mereka berhenti? Sayangnya, tak ada yang melakukannya karena dia bukan seorang putri. Kami terus berjalan hingga kami temui sesuatu yang disebut Nora truk terparkir di pinggir jalan. Dia bergegas mendekat lalu membantuku naik ke belakangnya. Oh, truknya penuh dengan pisang. Kujejali mulutku penuh dengan pisang untuk mengusir laparku. Sementara pemandangan terus berubah. Truk itu berhenti, dan kami segera turun sebelum tertangkap. Aku memegangnya erat, ketakutan dengan semua orang yang ada di sekitar kami. Mereka terus menatapku. Dan mode pakaian apa itu? Mereka semua tampak sangat aneh. Mungkin mereka cuma rakyat jelata. Kemudian kami gunakan kemampuan kami untuk meminta satu pria membawa kami ke rumah nenek Nora. Oh, ini melelahkan. Wah, di luar ternyata indah sekali. Berkilauan dengan semua cahaya itu. Dan ada pameran segala benda yang ada di dunia seperti makanan, mainan, bunga, dan bahkan makhluk hidup. Iya, semuanya. Tapi yang paling penting adalah mataku tak sakit menatap semua benda berkilauan itu. Sama sekali. Nenek Nora sepertinya baik. Tapi rumahnya penuh dengan benda aneh. Sementara Nora memberitahunya apa yang terjadi, kudapati diriku sendiri merasa tersihir dengan kotak hitam yang bisa bicara di dinding. Tiba-tiba, Nenek Nora menuntun kami keluar ke truknya yang jauh lebih kecil dan membawa kami ke suatu tempat yang disebut kepolisian. Mereka semua pakai pakaian seragam yang lucu dan menghujani kami dengan lusinan pertanyaan yang membingungkan. Dan apa tepatnya kartu identitas itu? Beberapa hari kemudian, ada berita bahwa kepolisian telah menangkap yang kusebut ayahku, nenekku, dan juga para pelayan. Sesuai dugaan, dia adalah penjahat wanita. Jadi saat kekasihnya memintanya menghidupi anak-anaknya, dia sangat takut istrinya tahu. Jadi dia mengambil anak-anak ini dan mengurung mereka di kastil. Mereka kini menunggu yang disebut persidangan, yang kata Nora merupakan tempat orang jahat mendapat ganjaran. Wah, dunia luar sangat sibuk. Aku tak sadar akan ada begitu banyak wajah tak bertopeng. Dan kotak berbicara yang aneh itu masih membuatku terkejut, terutama saat seseorang memegang senjata. Nora bilang saat aku lebih bisa menyesuaikan diri dengan hidup baruku, aku akan mulai sekolah dengannya. Dan suatu hari aku bahkan akan belajar cara mengemudi truk yang lebih kecil itu. Tapi pertama-tama, dia akan mengajariku cara dandan seperti yang lainnya. Dan menggunakan balok ini untuk berkomunikasi dengan mereka. Dunia ini membingungkan.
Tapi aku yakin dengan bantuan Nora aku akan segera bangkit. Meski sebatas supaya aku tahu cara menanggapi tetangga yang tampan itu. Apa biasanya kamu duduk di atas orang asing saat pertama kali bertemu mereka? Si brengsek ini, aku akan segera menunjukkan kepadanya bahwa dia mempermainkan gadis yang salah. Tidak apa-apa. Tolong jangan pukul dia. Jangan khawatir. Dan ini karena sudah memalak anak kecil. Tidak, kamu salah. Dia baru saja menyelamatkanku dari para tukang palak itu. Dan dia baru saja mengajariku cara melawan mereka. Ya ampun, pikirku itu hanya karena tas anak laki-laki itu tergeletak di tanah dan cowok itu memegangi lengannya seolah hendak memukulnya. Aku dengan canggung berdiri, benar-benar berteriak meminta maaf lalu langsung berlari pulang. Jadi, seperti yang kalian lihat, rumahku sedikit berbeda dari biasanya. Orang tuaku menjalankan panti jompo, jadi aku tumbuh dikelilingi oleh para lansia. Kamu pasti sangat malu sehingga meninggalkan dia terbaring di sana dan melarikan diri. Pertama kali aku bertemu suamiku, aku juga menjatuhkannya dengan dolio cagiku. Mungkin anak ini adalah jodohmu? Tidak mungkin, Bu Jones. Tiba-tiba ayahku mendengus melewati kami. Oh tidak, aku tahu tatapan itu. Ada sesuatu yang buruk. Akhir-akhir ini keuangan kita tidak begitu baik. Aku mengejarnya untuk memastikan dia baik-baik saja dan menemukannya sedang berbicara dengan seorang pria di halaman. Saat melihatku, pria asing itu melambai padaku. Apa kamu kenal orang ini? Hah? Itu adalah pria yang hampir aku pukul sebelumnya. Benar, orang yang hampir kamu buat pingsan adalah anakku. Aku melihat semuanya, jadi aku mengikutimu ke sini. Dia bergaul dengan kelompok yang buruk dan kehilangan fokus pada studinya. Aku mau kamu mengarahkannya ke arah yang benar. Aku tidak mau menjadi babysitter. Maafkan aku. Sayang sekali panti jompo ini, kan? Sepertinya itu harus segera ditutup. Meski begitu, jika dibutuhkan, aku tidak keberatan menjadi sponsor utama. Hah? Ini gila. Jadi, yang perlu kulakukan hanyalah mengawasi putranya dan semua masalah panti jompo akan terselesaikan? Ayah bilang aku tidak perlu melakukannya jika aku tidak mau. Tapi bagaimana aku bisa mengatakan tidak? Oke, aku akan melakukannya. Jadi, aku akan pindah ke sekolah mana? Astaga, semuanya di sini sangat berkilau. Tapi jika aku punya pilihan, ini akan menjadi sekolah terakhir di kota ini yang ingin aku hadiri. Aku memasuki ruang kelas dan berjalan ke satu-satunya kursi kosong yang kebetulan ada di belakang. Aku hendak duduk, lalu... Beberapa cowok menarik kursi ke samping dan membuatku terjatuh. Sebuah tangan tampak menarikku ke atas. Tetapi ketika aku hendak meraihnya, tangan itu segera menariknya kembali. Membuatku duduk di sana dengan rasa malu. Sementara semua orang menertawakanku. Ups, maaf. Kurasa sebaiknya aku hanya membantu saat diminta, kan? Itu Black. Aku langsung memasang kembali wajah dinginku. Duduk dan memakai headphone. Berpura-pura seperti aku tidak mendengar komentar dari siswa lain tentang penampilanku yang sederhana. Cewek ini sepertinya menarik. Biasa, 1 juta jika kamu bisa memenangkan hatinya dalam sebulan. Setuju? Black melirik ke arahku dan mencibir pria itu. Gampang, sepakat. Jadi begitulah yang akan terjadi, bukan? Untungnya, aku belum menyalakan musik. Itulah sebabnya aku mendengar keseluruhan percakapan. Biarkan aku membantumu mendapatkan uang saku tambahan, Black. Dan tidak butuh waktu lama baginya untuk mulai melaksanakan rencananya. Saat makan siang, dia dengan antusias mengajakku ke kantin, membimbingku mencari makanan, dan bahkan meminta petugas makan siang untuk membelikanku porsi yogurt tambahan. Usaha yang bagus. Aku sedang mencoba menikmati makan siangku ketika sebuah suara melengking terdengar. Bangun dan ambilkan aku makanan. Aku ingin cupcake seperti milikmu. Sekarang. Astaga, kenapa beberapa cewek berpikir tidak apa-apa memperlakukan pria seperti ini? Karena frustrasi, aku pergi ke sana, mengambil kue dari nampan anak cowok itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Nah, bahagia sekarang? Kasihan sekali. Lenganmu pasti patah sangat parah sampai kamu tidak bisa mengambil makanan sendiri. Biar aku yang bantu. Sama-sama. Apa kamu gila? Kamu sudah mati hari ini. Dia mengangkat tangannya hendak menamparku, tapi aku segera menghindar hingga menyebabkan dia jatuh ke tanah. Sedangkan aku dengan tenang duduk di sebelah cowok itu dan makan siang. Maaf karena menyia-nyiakan kuenya. Kamu bisa memakan yogurtku kalau kamu mau. Dia Kai, teman pertamaku di sekolah baru ini. Dia cerdas, pintar, dan memiliki catatan akademis yang sangat mengesankan. Dia sebenarnya ada di sini karena beasiswa, yang menjelaskan kenapa dia tidak cocok dengan lingkungan sekitar, sama sepertiku.
Aku perhatikan bagaimana Black tampak agak kesal dan terus menatapku. Aku yakin dia muak digoda oleh teman-temannya, karena aku benar-benar mengabaikannya. Oh, tapi dia tidak menyerah begitu saja. Keesokan paginya, dia muncul di rumahku untuk menjemputku, tapi aku lebih suka berlari 2 putaran di halaman sekolah karena terlambat daripada berbagi tumpangan denganmu. Lalu di sekolah, dia membuatku tersandung dan kemudian mengulurkan tangannya berpura-pura membantu. Tapi, antara kamu dan lantai, aku lebih pilih lantai. Dia bahkan menungguku di gerbang sekolah dengan karangan bunga mawar yang besar. Tapi aku hanya melihatnya sekali, lalu mulai terbatuk-batuk. Apa kamu alergi bunga? Tidak, aku alergi ke orang yang tidak dewasa dan membosankan, sepertimu. Lalu aku pergi. Seolah-olah semua cewek bisa tertipu oleh tipuan payah ini. Hal ini berlanjut selama beberapa minggu berikutnya. Tapi suatu saat, dia mendekatiku di perpustakaan saat aku sedang belajar dengan Kai, dan memberiku sebuah kalung. Aku melihatnya lalu memberikannya kembali kepadanya dan berbalik untuk berbicara dengan Kai. Serius? Kamu menolakku karena kutu buku ini? Kai cerdas, gagah, dan canggih. Tidak sepertimu. Kalian cuma pembuat onar. Apa kamu meremehkanku? Oh, akhirnya. Aku bertanya-tanya berapa lama waktu yang dibutuhkan bagimu untuk mengetahuinya. Belum lagi, kamu tidak pernah membantu sekalipun dalam esai bahasa Inggris. Kamu ada di grupku, tapi mungkin berpikir The Grapes of Words adalah brand rock atau semacamnya. Jadi, kalau aku bisa menyelesaikan esai itu sendiri, maukah kamu berkencan denganku? Baik, tapi kamu harus mendapatkan nilai A. Kalau tidak, kamu bisa melupakannya. Dan trikku berhasil. Black benar-benar menyelesaikan esainya sendiri. Dia pintar, tapi dia malas belajar, dan itu membuatnya membuat kesalahan kecil. Saat esai itu diserahkan kembali, wajah Black muram. Dia mendapat nilai B. Dan meskipun dia tahu pelajarannya sudah berakhir, dia tetap tinggal di kelas untuk membaca kembali komentar gurunya. Sepertinya ini adalah pertama kalinya dia benar-benar berusaha melakukan sesuatu. Ada apa? Masih menyangkal kegagalanmu? Black berbalik tanpa menatapku. Cowok kaya yang kalah untuk pertama kalinya terlihat sangat manis. Jadi, aku menaruh hadiah dengan pesan di dalamnya di meja Black. Tak perlu dikatakan lagi, dia sudah sangat gembira. Di dalamnya ada satu set baju yang kubelikan untuknya dan undangan ke bar di akhir pekan. Kalian penasaran kenapa? Oh, kalian akan lihat sendiri. Sabtu malam itu, Black muncul dengan baju yang kuberikan padanya dan terlihat sama sekali tidak senang. Aku tidak bisa masuk memakai ini. Itu sangat kuno. Teman-temanku akan menertawakanku. Kamu mengundang temanmu juga untuk membuktikan kamu memenangkan taruhan, kan? Kalau kamu dapat 1 juta itu, apa aku akan dapat bagiannya? Kamu sudah mengetahuinya? Awalnya aku cuma bercanda. Tapi sekarang, ayo masuk sekarang. Jangan khawatir, kita tidak akan lama di sini. Aku menyeretnya masuk, dan seketika itu juga teman-temannya tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menggodaku. Apakah ikannya terpancing? Ya, aku terjebak. Cepat beri dia uang. Keluarganya bangkrut dan sangat membutuhkan uang. Hah? Apa? Kamu berbohong. Lihat, dia memakai pakaian sumbangan. Bahkan pakaian bermereknya telah dilikuidasi. Aku mengedipkan mata pada Black dan dia langsung bereaksi. Pinjamkan aku uang. Aku butuh tempat tinggal, mobil sport, dan uang saku juga. Pada titik ini teman-temannya berubah menjadi jahat dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi anggota kelompok mereka. Kamu tidak perlu melakukan itu. Aku sudah tahu mereka cuma berteman denganku demi uang. Tapi seperti itulah orang-orang. Kenapa dia berpikir seperti itu? Dia pasti tidak pernah dirawat dan dicintai dengan baik. Singkirkan wajah itu. Ini kan kencan. Biarkan aku menebusnya untukmu. Sebuah bar yang cocok dengan baju itu. Jadi aku menyeret Black ke pesta malam kami. Aku memberitahu semua orang kalau aku membawa seorang teman untuk membantu. Dan para orang tua segera menyuruhnya melakukan segala macam hal. Bu Hastings memintanya memanjat pohon untuk menggantungkan tali lampu. Pak Derbyshire memanggilnya untuk memotong kayu untuk api unggun. Dan Pak Shaw ingin dia mencicipi bir buatannya. Lalu detik berikutnya, Black sudah duduk di singgasana drum. Sudah lama sekali kami tidak mempunyai relawan muda. Anak itu kelihatannya lumayan ganteng, kan? Aku melihat cara dia memandangmu. Dia tidak cocok untukku. Aku mengangkat bahu sebagai tanggapannya, dan tiba-tiba merasa kecewa. Ya, aku menyukai sisi berbeda dari dirinya, tapi kami berdua masih berasal dari dunia yang berbeda.
Keesokan paginya di sekolah, aku masih melihat Black berkumpul dengan teman-temannya yang rakus. Sepertinya dia belum mempelajari pelajarannya. Frustrasi karena semua usahaku sia-sia, aku membuka lokerku. Catatan apa ini? Temui aku di perpustakaan jam 6 sore ketika semua orang sudah pulang. Aku punya kejutan untukmu. B. Aku tidak seharusnya seperti ini kan? Menunggunya di perpustakaan berjam-jam sampai semua orang pergi, gugup dan bersemangat. Namun begitu orang terakhir pergi, lampu tiba-tiba padam, dan pintu perpustakaan terbanting hingga tertutup. Apa yang terjadi? Mungkinkah surat itu bukan dari Black? Aku berteriak karena ketakutan. Itu benar. Aku mungkin unggul dalam seni bela diri, tapi aku benci kegelapan. Dengan tangan gemetar aku memutar telepon untuk menelpon Black. Dan kemudian merosot ketakutan dan terisak. Pada saat itu, suara pintu terbuka mengagetkanku. Begitu pintu terbuka, aku segera berlari memeluk Black. Apa kamu baik-baik saja? Aku tidak percaya Chloe melakukan ini. Sudah kubilang jangan mendekati mereka. Hah? Ini bukan suara Black. Freya, kamu baik-baik saja? Ya Tuhan, Kailah yang membuka pintu untuk menyelamatkanku. Tapi kupikir, aku segera melepaskannya, lalu lari karena malu. Aneh, saat aku dalam bahaya, orang pertama yang terlintas di benakku adalah Black. Mungkinkah aku sangat menyukainya? Saat itu telepon berdering. Itu ayahku. Bu Jones menderita serangan jantung dan memerlukan operasi segera. Tapi biaya operasinya mahal sekali. Dari mana kami dapat uang sebanyak itu? Ah iya, ayah Black. Jadi aku menelponnya. Halo, apakah ini Tuan Morris? Black berhenti berkumpul dengan teman-temannya dan mengerjakan pekerjaan rumahnya. Aku sangat membutuhkan uang sekarang. Tolong, ini mendesak. Apa kamu mengajakku kencan karena uang dari ayahku? Ya Tuhan, sepertinya Black mendengar semua percakapan. Aku... Jadi, aku cuma alat penghasil uangmu dan selama ini kamu melatihku sebagai hewan peliharaanmu? Tidak seperti itu. Kita bicara lagi nanti. Tidak ada waktu untuk pemikiran egoismu sekarang. Aku harus pergi. Aku berlari gila-gilaan ke rumah sakit. Orang tuaku putus asa dan uang belum juga sampai. Jadi aku menelpon Pak Morris sekali lagi. Kamu bilang Black sudah berubah. Jika seperti ini, lalu kenapa dia didenda karena ngebut dan melawan polisi? Jangan pernah menelponku lagi. Jangan khawatir pria, aku akan menjual tanah panti jompo untuk merawat Bu Jones. Semua orang setuju untuk pindah ke panti jompo milik pemerintah. Kami menjual rumah kami, dan sekarang kami tinggal bersama Bu Jones di kota baru. Dia jauh lebih baik sekarang. Tetapi aku merindukan para lansia lainnya. Juga, aku merindukan Black. Aku masih tetap berhubungan dengan Kai, dan dia memberitahuku kalau Black bersekolah di sekolah militer seperti yang diinginkan ayahnya. Ya, itu sisi tidak terduga darinya. Sebaiknya kamu bicara dengan cowok itu, bukan tentang apa yang kamu lakukan, tetapi akui perasaanmu padanya. Itu akan menyelamatkanmu dari penyesalan di kemudian hari. Lalu dia menepuk pundakku untuk menghiburku. Tapi, aku benar-benar tidak punya keberanian untuk melakukannya. Aku merasa bersalah. Nyonya Jones, kamu punya surat. Freya, lihat. Ini undangan ke konser panti jompo. Ini konser kita, kan? Dengan gemetar aku menerima undangannya. Apa ini? Aku mendorong kursi roda Nyonya Jones ke pintu panti jompo bernama Bunga Matahari. Saat kami masuk, kami semua menangis. Semua orang ada di sana. Ini semua ulah Black. Dia anak yang sangat baik. Dia menemukan kami dan membangunkan kami panti jompo impian. Kamu dan Freya adalah hadiah kejutan yang kami siapkan untuknya. Tapi begitu dia melihat kalian berdua, dia langsung kabur. Mendengar itu, aku bergegas menuju gerbang. Ada mobil yang melewatiku. Naluriku memberitahu bahwa itu dia. Aku mengejarnya dan berteriak putus asa. Black, tunggu. Aku menyukaimu. Aku sangat menyukaimu. Namun mobil itu dengan cepat menghilang dari pandangan. Aku terpuruk tak berdaya di jalan. Air mata mengalir di wajahku. Dan aku masih bergumam. Aku benar-benar menyukaimu. Apa yang kamu katakan? Ucapkan lebih keras. Aku berbalik kaget. Itu Black. Dia memakai seragam militer dan tersenyum padaku dengan penuh kasih sayang.
Mm, ah, mm, ah. Kenapa pagar ini harus tinggi sekali? Oh tidak, itu tak terdengar baik. Ini waktunya keluar dari sini. Tapi, sepertinya aku tersangkut. Tiba-tiba penjaga keamanan menyilaukanku dengan senter dan menyuruhku untuk tak bergerak. Aku toh tak bisa. Mereka menarikku turun. Kemudian hal berikutnya yang kutahu, aku didorong ke kursi dan diinterogasi oleh penjaga keamanan. Tapi yang mereka dapat dariku hanya diam. Beberapa menit kemudian, Tuan dan Nyonya Langston muncul. Ya, mereka pasangan kaya yang punya mansion ini. Mereka orang yang kucari. Kurasa aku berhutang penjelasan ke mereka. Aku minta maaf atas gangguan ini, tapi tak seperti yang Anda kira. Kulihat iklan lowongan untuk pelayan, dan aku ingin melamar. Tapi para penjaga bilang aku terlalu muda dan menolak membiarkanku masuk. Masalahnya, ayahku punya kelainan jantung, dan jika ia tak segera menerima perawatan, maka peluangnya ia tak akan selamat. Aku benar-benar tak punya pilihan, jadi kumohon apa bisa kudapatkan pekerjaannya dan juga gaji 6 bulan dibayar di muka? Tepat di saat itu, seorang gadis seumuranku terjatuh di ruangan itu, mengintip ke pasangan Langston, kemudian mulai tertawa. Carla, ini tak bisa diterima. Apa kau tak malu dengan hasil ujian masuk ke Franchise Academy yang buruk? Kau harusnya belajar giat untuk menebus itu, bukan berpesta di jam seperti ini. Si Carla ini hanya memutar mata, lalu dengan goyah jalan keluar. Kuperhatikan Tuan Langston menenangkan istrinya yang sepertinya sangat tertekan dengan perilaku gadis yang tak pengertian itu. Jadi, kalau begitu ini pasti putri mereka. Mereka pastinya menganggap pendidikannya penting. Dan dia daftar ke sekolahku. Itu memberiku ide. Kalian tahu, jika kalian ingin meningkatkan performa akademik Carla, aku bisa membantu kalian. Mereka berdua memberiku pandangan skeptis, jadi kutunjukkan ke mereka catatan akademikku. Dan memberitahu mereka aku ini valediktorian dan sukses dapat beasiswa di Franchise Academy. Mendengar pencapaianku, semua kekhawatiran mereka segera sirna. Dan begitulah, mereka mendapat ide yang beresiko. Mereka akan bayar biaya rumah sakit ayahku hingga ia benar-benar pulih jika kugunakan identitas Carla dan terbang ke Korea Selatan untuk belajar di SMA internasional di sana. Sementara Carla akan ambil posisiku dan daftar di Franchise Academy seperti yang mereka harapkan. Kesepakatan ini kedengarannya seperti jawaban dari doa-doaku, tapi aku tahu ini akan sulit. Pura-pura jadi orang lain di negara yang sungguh berbeda, itu di luar pemahamanku. Jadi aku setuju melakukannya, tapi hanya dengan 2 syarat tambahan. Pertama, harus ada wali yang akan mengurus semua berkasku dan yang lainnya. Kedua, setelah aku menyelesaikan kesepakatan dan kembali, pasangan Langston harus membantuku masuk ke sekolah impianku. Dan itu adalah Universitas GBA, tentu saja. Mereka memikirkannya, kemudian menjabat tanganku tanda setuju. Tampaknya kami sudah sepakat. Tapi hal berikutnya yang kutahu, aku ada di lingkungan elit di Seoul, Korea. Wah, sungguh mewah. Jadi begini rasanya lahir di keluarga kaya raya. Pak Preston mengantarku ke sekolah dan berulang kali memberitahuku untuk tak menarik perhatian. Bla bla bla. Oh, iya. Pak Preston adalah pengacara pasangan Langston dan menurut kontrak, dia juga waliku. Dia tampaknya sangat serius, tapi kurasa dia cukup baik. Wah, sekolah ini tampak sangat modern. Arsitekturnya sendiri adalah sebuah karya seni. Aku berkeliling mengitari koridor yang tak berujung berusaha menemukan kelasku. Semuanya sepertinya terlihat cukup ramah, dan ketua kelas, Min Jun, bahkan memberiku tur keliling. Semua lukisan, foto, dan model yang luar biasa dari para murid dipamerkan di seluruh gedung. Ruang kelas tak terhitung dari aneka subjek berbeda, dari mulai sains hingga seni, membuatku terkesiap kagum. Aku sedang mengagumi sebuah karya seni saat tiba-tiba Min Jun berseru. Maaf, aku harus pergi. Bully mencariku. Hanya beberapa menit saja, jadi tunggu aku di sini, oke? Kemudian dia bergegas pergi. Jadi aku berlama-lama di sekitar aula. Itulah saat kulihat sekelompok cewek-cewek di sekitar. Kusadari salah satunya dari kelasku yang lama. Aku yakin namanya Isabella. Aku hendak jalan mendekat untuk menyapa mereka. Ketika kusadari mereka sedang memojokkan cewek ini dan memainkan ikat kepalanya.
Di mana kau dapat benda mengerikan itu? Kurasa itu dari toko loak atau semacamnya. Ku dengar itu tempat orang miskin belanja. Seluruh adegan ini membuatku jijik. Mereka mengucilkan seseorang hanya karena dia tak berasal dari keluarga kaya raya seperti mereka. Aku tahu benar perasaan gadis malang itu. Aku harus membantunya. Tapi aku tak ingin mendapat dukungan dari siapapun dan menarik perhatian ke diriku. Apa yang bisa kulakukan? Aku tahu. Hei, gurunya sudah datang. Akan kuulur waktu untuk kalian. Lari! Rencanaku berhasil. Karena Isabella dan teman-temannya mengangguk padaku kemudian segera pergi. Kemudian aku mendatangi cewek itu dan bertanya apa dia baik-baik saja. Menjauh dariku. Dia mengusirku lalu kemudian berlari pergi. Hah? Aku hanya berusaha menolong. Saat aku berbalik, kulihat Mingjun melihatku. Sedikit terkesan kurasa. Dia memberitahuku kalau murid di sini dibagi menjadi 2 golongan, 90% kaya dan sisanya yang 10% adalah anak miskin yang masuk dengan beasiswa. Kebanyakan murid cukup ramah satu sama lain. Ya, kecuali mereka yang baru kusaksikan. Isabella adalah bagian dari anak orang kaya yang mengira bahwa latar belakang mereka membuat mereka lebih unggul dari yang lainnya. Dia sering jahat ke kelompok 10% itu, karena dia percaya mereka tak pantas berada di sini. Dan seperti yang kau bisa tebak, cewek itu kesal. Namanya Suzy. Dia dalam kelompok 10% dan dia cewek terpintar di angkatan kami. Omong kosong. Sekolah ya sekolah. Kita di sini untuk belajar dan seharusnya semua diperlakukan sama. Terlalu benar cewek baru. Aku tahu ada yang berbeda tentangmu. Hari berikutnya saat kelas berakhir, Isabella menepuk bahuku dan berterima kasih karena peringatan tadi. Lalu dia mengajakku bergabung ke kelompoknya untuk makan siang. Aku hendak menolaknya dengan sopan saat Minjun muncul dan memintaku untuk bergabung dengannya. Terima kasih berkat Minjun, aku punya alasan untuk segera kabur dari lokasi. Namun, aku memang menoleh ke belakang dan melihat Isabella itu memberi tatapan tersinggung. Setelah itu, Minjun dan aku mulai lebih sering nongkrong bareng. Kami segera jadi teman baik, dan kami berdua putuskan bahwa dinamika di sekitar sini perlu diubah. Jadi, kami berencana membantu kelompok 10%. Di suatu makan siang, Isabella dan kelompoknya dengan sengaja menabrak seorang cowok, menyebabkannya menumpahkan makanan ke dirinya sendiri, sementara mereka tertawa dan menunjukinya. Aku segera ke sana, mengambil makanan dan menghantamkannya ke wajah Mingjun. Mingjun langsung paham maksudku. Dia kemudian mengambil segenggam mie dan mengoleskannya ke Isabella. Isyarat kantin pecah jadi perang makanan besar dan berantakan. Di lain waktu, sekolah sedang mempersiapkan festival budaya. Satu cowok dari kelompok 10% punya ide keren untuk membuka stand makanan menyajikan makanan tradisional dari berbagai negara berbeda. Semua orang setuju. Tentu saja, ya, kalian menebaknya, Isabella dan sahabatnya yang sombong. Rakyat jelata, terlalu terbiasa kerja jadi pelayan untuk layani orang lain, Aku mengedip ke Mingjun. Kemudian kami tetap tinggal dan diam-diam menulis nama Isabella dan teman-temannya di daftar peserta lalu mengumpulkannya ke guru. Sekarang, mereka tak punya pilihan lain kecuali menyajikan makanan di festival yang begitu ramai. Bagian paling lucu adalah mereka akhirnya kena batunya saat kelompok 10% itu justru memerintah dan mengeluh. Ratatouille ini terlalu hambar. Tambahkan garam lebih banyak. Dan, milk tea ini terlalu manis. Buat yang baru dengan lebih sedikit gula. Harus kuakui, kunikmati menyaksikan anak-anak jahat ini menggeliat. Tapi kurasa kesenanganku ini bukannya tak diperhatikan. Karena setelahnya, Isabella mendatangiku. Anak jelata itu tak selevel denganmu dan aku. Kusarankan kau lebih memperhatikan dengan siapa kau memilih bergaul. Atau kau bisa berakhir diperlakukan seperti mereka. Terserah. Aku hanya memutar mataku, berjalan pergi darinya, lalu lanjut bergaul dengan teman-temanku kelompok 10%. Isabella dan pengikutnya memberiku tatapan tak senang, tapi karena nama dan kekayaan pasangan Langston, hanya itu yang bisa mereka lakukan. Seperti itulah masa SMA-ku berjalan. Aku punya beberapa teman hebat dan coba tebak. Ya, aku sekarang pacaran dengan Mingjun. Aku suka sekali berada di Korea Selatan ini, dan aku bahkan mulai suka dengan Preston, yang meskipun pemarah, sekarang kuanggap seperti keluarga bagiku. Maksudku, jangan salah. Aku sangat merindukan keluargaku di rumah, tapi sekarang ayah makin pulih dan kami rutin FaceTime.
Meskipun hidupku sekarang menakjubkan, jauh di lubuk hatiku aku selalu merasa seperti hidup dalam mimpi. Tak ada satupun dari hal ini benar-benar milikku, dan semua akan berakhir segera setelah kutinggalkan tempat ini. Dan akhirnya, pekan terakhirku di sini pun tiba. Saat aku sedang belajar untuk ujian akhirku, ujian SAT, kuterima pesan dari nomor tak dikenal. Aku tahu rahasiamu. Tinggalkan ujian, atau akan kuungkap dirimu. Apa? Siapa kira-kira itu? Kutelpon nomor itu dan suara yang terdistorsi mengangkat teleponnya. Aku memohon padanya untuk memberitahuku kenapa dia melakukan ini. Tapi dia hanya menjawab, Kau tak perlu tahu, lakukan saja seperti kataku. kemudian dia menutup telepon. Untung bagiku, Preston tak hanya pengacara yang hebat, tapi juga jenius soal teknologi. Berkat dia, kami melacak lokasi telepon. Aku bertaruh kalian sama penasarannya denganku untuk mengetahui siapa itu. Dan sekarang adalah momen kebenarannya. Hah? Tak mungkin. Berdiri di sana tampak terkejut adalah Suzy. Kenapa dia lakukan ini padaku? Ini tak masuk akal. Maksudku, aku tahu kami tak berteman, tapi aku tak memusuhinya. Kenapa dia begitu membenciku sampai berniat merusak hidupku seperti ini? Kumohon, biar ku jelaskan. Sejak kau tiba di sini, aku kehilangan posisi teratas di sekolah, yang artinya aku juga kehilangan beasiswa penuh untuk kuliah. Keluargaku tak akan pernah mampu membiayainya sendiri. Jadi kuputuskan untuk menyelidikimu. Dan itulah saat kutemukan kalau kau bukan Carla Langston yang asli. Dan kau dibayar oleh orang tuanya untuk mencapai semua catatan akademik ini untuknya. Aku paham kenapa kau kesal, tapi kau tak perlu memerasku. Kau tak terlihat seperti seseorang yang akan lakukan hal seperti itu. Jadi agak mengecewakan yang sudah kau perbuat. Aku tak begitu. Aku di jalan buntu, Irene. Kau harus pahami. Ini merupakan seluruh masa depanku yang akan hilang. Dan untuk apa? Supaya cewek kaya manja bisa masuk ke kampus tanpa berusaha sama sekali? Sepertinya aku harus banyak berpikir. Pada akhirnya, aku sadar bahwa yang kurasakan terhadap Suzy adalah rasa kasihan. Ini semua salahku. Dan tak adil bagi orang sekompeten Suzy, seluruh masa depannya harus hancur karenaku. Jadi, aku harus lebih dewasa di sini. Kuputuskan meminta pasangan Langston agar memberi Suzy tempat di Universitas GBA, yang sebelumnya dipesan untuk sebagai bagian dari kesepakatan. Maksudku, jangan khawatir. Dengan otak cerdas ini aku bisa dengan mudah masuk ke sana sendiri, ya kan? Dan kemudian segera setelah aku selesai ujian, diam-diam kutinggalkan Korea Selatan. Tanpa mengucap selamat tinggal pada semua orang, termasuk Mingjun. Suzy dan aku naik penerbangan yang sama kembali ke US. Dia terus mengucap terima kasih di sepanjang perjalanan ke sana. Dan, ya bisa kita bilang, di saat pesawat mendarat, kami jadi teman baik. Tapi, semua tak berjalan semulus yang kumaksudkan. Ternyata Carla bahkan lebih lalai dari yang kukira sebelumnya. Yang dia bisa lakukan hanyalah dapatkan diploma SMA dengan nilai-nilai buruk yang membuat syok. Sekarang ini adalah nilai-nilaiku yang jelek. Impianku untuk masuk universitas bergengsi pupus sudah. Sebaliknya, aku harus puas dengan perguruan tinggi komunitas. Beberapa tahun berlalu, dan tak ada sehari pun aku tak memikirkan tentang Korea Selatan atau Mingjun. Aku tak bisa bicara dengannya lagi. Aku sudah janji ke pasangan Langston akan putuskan semua kaitanku di sana. Maksudku, Suzy adalah pengecualian. Suatu hari saat keluar dengan Suzy, dia tunjukkan padaku sesuatu yang menarik di Facebook. Kemudian kami kebetulan menggulir postingan Mingjun yang bunyinya, "Akhirnya kutemukan kau, cinta dalam hidupku." Hatiku hancur. Wah, sepertinya dia sudah temukan orang lain, sementara hatiku masih merindukannya. Tapi hidup harus berlanjut, dan seminggu setelahnya, aku sedang menunggu Suzy di luar kampusnya. Menghayalkan ini bisa saja jadi kehidupanku. Kulihat seraut wajah tak asing menuju ke arahku. Itu Mingjun. Tapi tunggu. Dia sama cewek Carla? Tunggu dulu. Postingan Facebooknya itu tentang dia? Cinta dalam hidupnya itu Carla? Aku tak bisa hadapi ini sekarang. Jadi kutahan air mata sambil menarik nafas dalam-dalam lalu berbalik pergi. Tapi tiba-tiba kurasa ada tangan yang menarikku kembali. Itu Mingjun. Ini sungguh dirimu. Akhirnya kutemukan kau. Aku terus mencari sejak kelulusan, lalu informasiku mengarahkanku ke sini dan kepada Aku. Carla muncul di sebelahnya dan tersenyum lebar padaku. Hei, siapa aku yang bisa hentikan cinta sejati?
Jadi kukatakan padanya nama aslimu dan membantunya mencarimu. Maksudku, kau kan pintar, jadi aku tahu kau akan masuk ke kampus ini juga. Tidak, kau sudah kacaukan nilaiku, ingat? Ya sudah, itu sudah tak penting lagi. Aku berbalik dan melihat ke arah Mingjun. Aku minta maaf, Mingjun. Aku ingin beritahu padamu semuanya, tapi aku tak bisa. Dengan menggenggam tanganku di tangannya dan memberiku senyum menawan ini, aku sudah menemukanmu dan percayalah padaku. Sekarang, itu yang paling penting. Wow, kue ini rasanya seperti surga. Kuulurkan tangan untuk mengambil satu lagi saat ku dengar eraman dari belakangku. Kusuruh kau jadi anggun, ya tidak? Kemudian ibu menarikku untuk menyapa pasangan berpenampilan intelek ini. Lagi mereka melihatku ke atas ke bawah lalu berkata, "Ku dengar kau adalah pianis berbakat. Kami ingin dengar kau bermain." Hah? Piano? Aku tak pernah main itu sebelumnya seumur hidupku. Sebelum aku bisa berkata apa-apa, ibu menimpali. Sayang, pergelangan tangan Pibi terkilir. Mungkin lain kali. Aku memandang ibu kebingungan. Bagaimana bisa ia berbohong seperti itu? Astaga. Bu, kenapa ibu bilang aku bisa main piano? Ya. Aku mungkin menyombong ke mereka kalau semua anak adopsiku itu luar biasa. Aku bisa berkata apa? Semua ibu membanggakan anak-anak mereka, ya kan? Dan ya, aku tumbuh besar di panti asuhan. Sebelum ibu menerimaku masuk ke keluarganya. Tempat ini cukup megah. Awalnya aku dapati tempat ini luar biasa. Dan akhirnya tersesat saat coba temukan kamarku. Untung ada beberapa saudara adopsi di sekitar yang menunjukkanku kemana harus pergi. Aku punya 10 saudara. Ya, yang kau dengar benar. 10. Itu seolah aku baru pindah dari satu panti ke panti yang lain. Hanya saja sudah tak yatim. Dan kami semua seumuran, yang mana tak lazim. Karena orang tua angkat seringnya memilih anak yang lebih muda. Mereka bilang anak remaja cenderung keras kepala. Belum lagi ayah angkatku tak pernah ada. Serius, aku bahkan tak bisa beritahu kalian seperti apa rupanya. Jadi hanya kami para cewek di sini. Aku sangat dekat dengan Collins. Dia itu beberapa tahun lebih tua dariku. Dan kami berbagi kamar tidur yang sama. Meskipun aku suka tinggal dengan ibu dan para saudariku, ibu menyuruh kami melakukan hal aneh seperti mengenakan pakaian murahan dan berjalan lurus. Parahnya, ibu memaksaku belajar main piano. Aku ini tak bakat musik sama sekali. Aku baru saja membuat kebisingan. Ia juga mengajariku cara makan dengan benar, tapi itu agak terasa seperti sesi pelatihan anjing. Aku hanya diizinkan makan saat ia memberi aba-aba. Dan pada saat aku baru terbiasa menggunakan peralatan makan itu, makanannya sudah habis. Tapi kurasa itulah cara bagaimana setiap ibu mengajari putrinya, ya kan? Dan sepertinya ibu tak lagi bisa bersabar mengajariku. Jadi dia memberikanku ke Colin, anak emasnya. Kami habiskan 1 jam tiap hari ngobrol bersama, atau lebih tepatnya, dia memberi petunjuk cara bicara yang benar. Colin bilang aku perlu mengontrol volume suaraku karena aku punya kecenderungan meneriakkan kata-kataku dan itu sangat tak anggun. Aku harus berbisik dengan volume yang sama sepertinya dan juga memilih kata dengan hati-hati untuk tunjukkan kepandaian dan keanggunan. Mungkin ini akan lebih mudah kalau aku tak usah berkata apapun mulai sekarang. Selain Colin, aku tak punya kesempatan mengenal saudariku yang lain, karena ibu membuat kami masing-masing mengejar kecakapan yang berbeda. Lalu kami harus tampil untuknya pada penilaian bulanan kami. Ibu secara garis besar sangat lembut dan penyayang, tapi terlalu tegas ketika menyangkut pelatihan. Jadi kami semua harus habiskan banyak waktu dan upaya dalam berlatih. Suatu hari aku sedang memahami lembar musikku saat ku dengar Lexi mengeluh. Kenapa ibu selalu memaksaku untuk lakukan misi mustahil ini? Sangat membosankan. Apa? Paling tidak skating itu 1000 kali lebih seru dibandingkan piano. Andai saja sebuah ide muncul di kepalaku. Malam itu, aku pergi ke kamar ibuku dan dengan malu-malu berkata, "Bu, aku ingin pindah dari belajar piano jadi ice skating. Aku bisa tukar dengan Lexi. Apa? Tidak. Tapi kenapa? Lexi bahkan tak suka dengan ice skating. Ya, itu karena aku bisa melihat potensi dari kalian masing-masing, jadi tak mungkin ganti." Kesal, aku kembali ke kamarku dan mulai mengeluh ke Collins. Tapi dia pikir kalau itu bukan masalah besar. Ibu tahu apa yang terbaik untuk kita. Nah, itu aku tak yakin soal itu. Karena kami bahkan tak bisa pergi sekolah. Karena ibu bilang homeschoolingnya sudah cukup. Sementara aku justru menganggap metodenya agak aneh. Kuimpikan kehidupan sempurna dengan ibu yang luar biasa. Tapi, ibu tak pernah penuh kasih. Tak peduli berapa lama kami belajar atau berusaha mengasah hobi pilihan kami, dia tak pernah memeluk atau memuji kami. Bahkan Collins juga tidak, yang mana gadis terpintar di sini. Aku putus asa ingin membuat ibu terkesan, jadi suatu kali kuhabiskan waktu lama sekali membuat hidangan pembuka Portugis untuknya.
Tapi yang dilakukannya hanya menggigit sekali dan berkata itu lumayan. Aku tanya apa ibu tak menyukaiku, tapi dia hanya menjawab dengan nada menggeram kalau dia sedang membantu kami berada di posisi tinggi di masyarakat dan kehidupan yang cerah. Tapi aku tak perlu hal tersebut. Aku hanya ingin ibu menyukaiku. Tempat ini begitu sesak dan satu-satunya saat aku bisa bernapas lega adalah ketika aku bertugas beli roti hari Jumat pagi. Lalu tiba-tiba ada yang menepuk pundakku yang membuatku sangat terkejut sampai ku jatuhkan barangku. Hei, ini sungguhan kamu. Tapi, apa yang salah denganmu? Kenapa jalanmu aneh? Satu-satunya hal yang kulakukan dengan baik adalah membeli roti, dan sekarang kau mengacaukannya. Lihat. Jet menunduk untuk memungutnya untukku. Dia masih saja kasar seperti biasa, tapi aku masih tetap iri dengan jiwa bebasnya. Kami dulu pasangan yang sempurna di panti asuhan dan cukup memalukan untuk diakui, tapi aku dulu sangat nakal dan sering mencuri dengannya. Kau bisa mencuri lebih. Ingat trik kita? Aku harus beritahu kau 3 hal. Pertama, aku sudah diadopsi. Yang kedua, keluarga yang mengadopsiku kaya. Dan yang terakhir, aku ini dididik jadi wanita terhormat. Jadi, tak ada lagi mencuri. Itu konyol. Aku juga punya 3 hal untukmu. Aku juga diadopsi. Orang tuaku sangat menyayangiku. Oh, dan mereka adalah polisi. Kami saling pandang dan tertawa terbahak-bahak. Jadi, kami berdua tertangkap, ya kan? Jet dan aku duduk di bangku taman terdekat untuk bertukar kabar. Lalu saat aku curhat tentang keluarga baruku, dia menyelaku. Kedengaran aneh buatku. Kenapa mereka hanya mengadopsi gadis remaja? Lalu pelajaran pelatihan dan evaluasi bulanan itu untuk apa? Kemudian, Jet bersikeras dia akan selidiki keluarga adopsiku. Itu konyol. Tapi ngomong-ngomong, senang bisa bertemu dengan seorang teman. Dan kami setuju untuk kumpul tiap hari Jumat setelahnya. Dan ini dia penilaian pertamaku. Tentu saja, aku bahkan tak bisa mainkan melodi sederhana. Jadi aku harus belajar 3 jam lebih lama setiap hari. Saudariku bahkan lebih menderita. Kingsley terpaksa tak makan karena dia naik 2 kilo daripada standar. Sebaliknya, Willow harus terus makan saat malam untuk naik 5 kilo. Kalau sampai sejauh ini, pastilah bukan semata hanya untuk berbangga diri sebagai seorang ibu, ya kan? Di hari Jumat selanjutnya, kuceritakan pada Jet mengenai penilaian mingguan yang lalu. Dengan tegas dia menyatakan bahwa ada masalah dengan keluargaku. Kurasa tidak, Jet. Ibu cuma mau yang terbaik untuk kami. Dengar, Bibi, kurasa dia sengaja melatih kalian. Masing-masing dari kalian harus jago di bidang tertentu, sama seperti pesanan belanja. Pesanan? Jangan berlebihan. Kau tahu daging Kobe? Sapi disuruh mendengarkan musik, diberi minum bir, dan dipijat. Tapi pada akhirnya, kau tahu apa hasilnya? Oh tidak, apa itu demikian adanya? Ibu selalu bilang kalau dia ingin memberi kami yang terbaik dalam hidup selama kami bekerja keras. Kami dites dan distempel seperti sapi-sapi itu. Suatu hari aku pulang mendapati Collins yang dengan bersemangat mengepak kopernya. Ibu bilang dia akan membawaku ke sekolah yang baru besok. Jadi Collins akan pergi? Tapi kemana? Aku akan merindukanmu sis, kirim pesan saat sampai. Tapi hari-hari berlalu tanpa kabar apapun darinya. Aku tanya ke ibu, dan ia bilang kalau jeripayah Collins terbayar. Dan dia diterima di sekolah bergengsi, tapi mereka punya aturan ketat tak boleh ada ponsel. Hah? Ini terdengar mencurigakan, jadi kuceritakan Jet dan dia bersikeras agar aku melaporkan kasus itu. Di Jumat yang lain, aku dan Jet bertemu di gereja dekat toko roti. Hah? Kenapa dia memilih tempat yang membosankan ini? Kupandangi sekeliling saat kulihat sekelompok gadis sekolah keluar dari gereja. Mereka semua pakai seragam kusam. Rambut mereka disanggul rapi. Dan semua berbaris dengan patuh. Kemudian di sanalah kulihat dia, Collins. Aku hendak bergegas menyapanya, namun tatapan mata wanita yang menemaninya membuatku takut. Itu tak benar. Aku harus tanya Collins apa yang terjadi. Jadi kuraih lengan Jet dan pergi mengejar kelompok itu. Tapi mereka masuk ke sebuah mobil hitam dan melaju pergi. Mungkin mereka memilih gereja ini sebagai tempat transaksi mereka. Pintar, Mereka pakaikan semua dengan seragam sekolah, jadi takkan ada satupun yang curiga. Tapi melihat wajah-wajah itu, aku yakin mereka segera akan dikirim ke pasar gelap. Pasar gelap? Membayangkannya saja membuatku bergidik. Aku harus selamatkan Collins. Aku tak bisa biarkan ibu lari dari hal ini. Malam itu, aku berjinjit ke bawah untuk menguping. Oke, akan kuantar dia pekan ini. Benar, 173 cm, bisa skating, memasak dan melukis? Tentu saja. Aku sudah melatihnya sesuai kebutuhan. Kau tak akan kecewa. Jadi kesepakatan lanjut sesuai rencana, oke? Jumpa minggu. Itu dia. Pengiriman selanjutnya adalah Lexi. Kuperiksa kamarnya dan melihatnya mengemasi barangnya. Kebahagiaan yang polos terpancar di wajahnya. Aku segera mengirim pesan ke Jet dan dia langsung membalas. Tunggu saja di rumah dengan tenang. Jangan bertindak tanpa berpikir dulu. Akan kucari jalan keluar. Malam itu aku tak bisa menutup mata. Aku sangat ketakutan sesuatu yang buruk akan terjadi ke Lexi.
Jadi esoknya pagi-pagi sekali, segera saat kulihat ibu dan Lexi masuk mobil untuk pergi, aku menyelinap, berbaring di sana tanpa suara dan mengirim lokasi ke Jet. Mobil butuh waktu lama sebelum berhenti. Apa kami akhirnya sampai di lokasi transaksi? Saat kelihatannya aman, dengan hati-hati aku memanjat keluar dan melihat ibu bicara dengan wanita paruh baya yang tampak cerewet. Apa yang ibu katakan yang membuat Lexi sangat panik sampai terus mencengkram tangan ibu. Wanita itu menyerahkan amplop yang cukup tebal ke ibu, lalu meraih tangan Lexi dan menariknya pergi. Tuhan, di mana Jet? Aku tak bisa duduk diam saja seperti ini dan melihat saudariku dibawa pergi. Lepaskan Lexi. Sekarang. Bibi, apa yang kau lakukan? Hentikan. Ibu akan menjual kami, ya kan? Aku sudah tahu kebenarannya. Apa yang kau bicarakan, Bibi? Geram ibu menarikku pergi. Hentikan. Tiba-tiba 2 polisi masuk, menyuruh semua orang mengangkat tangan. Di balik mereka ada Jet yang masih terengah-engah. Ternyata mereka orang tua angkat Jet. Tolong aku, ibu berusaha menjualku dan saudaraku. Melihat itu, wanita yang satunya dengan cepat menjelaskan. Tidak, pasti ada kesalahpahaman di sini. Aku hanya membantu Putri Giana daftar ke sekolahku. Kebingungan, mataku menatap dari ibu ke wanita lainnya, kemudian ke Jet. Di kantor kepala sekolah, ku ceritakan pada semua orang kenapa ku pikir ibu adalah pelaku perdagangan manusia. Mereka semua terkesiap kaget. Aku membuatmu berlatih sekeras itu hanya karena aku ingin kau masuk ke sini. Sekolah khusus putri paling bergengsi. Supaya kau dapat hidup yang lebih baik. Aku tak mau masuk ke sekolah ini lagi, Bu. Dia memberitahuku semua aturannya yang keras. Tempat ini menakutkan. Anda tak bisa memaksakan anak untuk melakukan itu. Anda mengadopsi mereka. Jadi Anda harus membuat mereka merasa aman dan dicintai. Bu Giana, ini adalah sekolah bergengsi dan tak butuh skandal Anda. Anda membuat saya percaya bahwa putri Anda berbakat secara alami yang kini terungkap adalah semuanya bohong. Saya tak akan terima anak Anda lagi mulai sekarang. Tidak, mereka adalah anak-anak saya. Mereka pantas dapat yang terbaik. Kemudian ia memohon ke kepala sekolah untuk menarik keputusannya, tapi dia menggelengkan kepala. Tiba-tiba ibu berteriak. Kenapa? Aku hanya ingin mereka tak menderita sepertiku. Jadi apa yang salah dengan hal itu? Kemudian tangis ibu pun pecah. Ternyata di masa lalu ibu jatuh cinta dengan seorang polisi. Tapi, menurutnya, karirnya akan maju jika ia memilih menikah dengan lulusan sekolah bergengsi ini saja. Ibu sangat mencintainya. Ia terus jadi simpanannya. Tapi meskipun dinafkahi penuh olehnya, ibu selalu merasa lebih rendah daripada istri sahnya. Terutama saat suaminya dengan bangga menyombongkan istri dan putri-putrinya yang pintar. Kemudian saat ia ingin membangun keluarganya sendiri, suaminya tak mengizinkannya. Pada akhirnya, dia putuskan untuk mengadopsi gadis-gadis dan melatihnya untuk menjadi hebat supaya mereka bisa masuk ke sekolah ini, tak peduli latar belakang mereka. Jadi itulah alasan kenapa dia lakukan ini pada kami. Aku harus akui, aku merasa agak kasihan padanya. Semua ini mungkin hanya untuk meringankan luka di masa lalunya. Tapi Bu, kami tak ingin masuk ke sekolah sombong ini. Kami hanya ingin ibu mencintai dan melindungi kami. Ibu minta maaf, ibu keliru. Ibu hanya berusaha membantu, ibu menyesal. Semua ini salah ibu. Lalu dia memelukku. Jadi pada akhirnya, aku dan para saudariku akhirnya punya keluarga yang benar-benar bahagia. Ibu tak lagi menyuruh kami lakukan tugas-tugas bodoh. Sebaliknya, ia membolehkan kami mengejar cita-cita kami sendiri. Sekarang kami semua masuk ke sekolah umum dan menjalani kehidupan remaja yang normal. Sungguh luar biasa akhirnya memiliki ibu yang hebat, para saudari yang mengagumkan dan juga sahabat yang luar biasa, Jet, yang semua berada di sisiku. Disinilah aku, berdiri di tengah apartemen Christian dengan kebingungan di wajahku. Aku tahu aku sudah mengencani banyak pria, tapi apa mungkin saking banyaknya aku tak sengaja kencan dengan pria ini 2 kali? Kulihat lagi sekeliling ruangan. Oh Tuhan, lampu mengerikan dan dapur sempit itu terlihat familiar. Aku merasa tak nyaman saat duduk di sofa dan memandangi gitar itu. Oke, sekarang aku yakin kalau aku dipastikan sudah pernah kesini sebelumnya. Panik, aku membuat alasan bahwa acara TV kesukaanku akan mulai, jadi aku harus pulang. Lalu aku lari keluar dari sana. Dan sejak itu, aku menghindari Christian apapun caranya. Dia berusaha menelpon dan mengirimiku pesan beberapa kali, tapi kuacuhkan semuanya. Bagaimana mungkin aku tak ingat pernah kencan dengannya? Maksudku, oke, memang aku kencan beruntun akhir-akhir ini. Tapi itu tak sampai membuatku terlupa, ya kan? Lagi pula, jika ini masalahnya, bukankah dia seharusnya bisa mengenaliku juga? Di hari kami bertemu, aku sedang dalam suasana hati buruk dan menenggelamkan kesedihanku di sebuah bar. Aku minum terlalu banyak, jadi saat aku keluar dan tak sengaja kutabrak Christian, aku mulai menyalahkannya. Tapi bukannya mengacuhkan gadis mabuk, dia pastikan aku pulang dengan selamat.
Setelahnya, aku tak tahu apa itu kebetulan, takdir atau Christian membuntutiku, tapi sepertinya aku terus berpapasan dengannya. Hei, jika semesta ingin kami berkumpul bersama, maka siapa aku yang bisa menghentikannya? Jadi aku mulai bicara padanya dan ternyata kami sangat cocok. Lalu tentu saja, datang hari di mana dia mengungkap kebenaran. Dia mengatakan suka padaku. Aku juga sepertinya menyukainya, jadi kami mulai pacaran. Sekarang kalian lihat betapa kelirunya ini. Jika aku ini mantannya, maka kenapa dia mendekatiku? Dan juga, maksudku, apa kemungkinannya bagi kami berdua tidak mengingat satu sama lain? Atau dia berpura-pura tak mengenalku? Jika demikian, maka apa tujuannya? Yang terbaik untuk dilakukan adalah memutuskannya duluan, ya kan? Masalah selesai. Tapi kemudian suatu hari aku pulang dari kampus mendapati Christian berdiri di depan pintuku dengan banyak bahan makanan. Dia mampir untuk masak makan malam. Itu baik sekali. Nah, mengingat dia sudah di sini, sebaiknya kutunda memutuskannya sampai setelah makan malam. Ya kan? Tapi astaga, itu sulit sekali. Yang bisa kupikirkan adalah betapa penyayang dan perhatiannya dia. Lalu tiba-tiba dia memberitahu sesuatu yang mengacaukan semua rencanaku. Teman sekamarku adalah tukang masak yang parah, terutama kakakku. Jadi mereka berdua merecokiku memasakkan semua makanan mereka. Tunggu dulu. Dia bilang kakak dan teman sekamarnya? Jadi ternyata dia tak tinggal sendiri? Sungguh melegakan. Itu artinya masih ada harapan kalau aku bisa jadi mengencani kakak atau teman sekamarnya, bukan dia. Aku hanya harus cari tahu yang mana. Aku harus mencari tahu tentang mereka, jadi aku memujinya untuk mendapat lebih banyak informasi. Dia memberitahuku kalau kakaknya diputuskan oleh mantannya dengan cara terburuk yang pernah ada. Kakaknya mengatur makan malam romantis di sebuah restoran dan sementara dia sedang bicara, mantannya berteriak mengatakan kalau dia ingin putus. Itu tak hanya membuatnya hancur, tapi juga dipermalukan. Oh, ya Tuhanku, itu terdengar tak asing. Karena aku juga sering melakukannya. Itu seperti langkah khasku. Apa mungkin orang yang kukencani dulu adalah kakaknya, Connor? Jika ya, maka itu akan hebat sekali. Itu artinya aku bisa lanjut pacaran dengan Christian, ya kan? Jujur, aku sangat berharap itu Connor. Jadi yang harus kulakukan adalah bertemu pria ini dan minta dia memastikannya. Tapi lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Pria itu tak pernah berada di rumah, hingga suatu malam. Aku dan Christian berada di bar ketika kami mendengar suara bising datang dari bilik samping kami. Seorang pria meneriaki satu pasangan. Melihat itu, Christian langsung lari menghampiri mereka dan menghentikan pria itu. Ternyata pria yang berteriak itu Connor dan pasangan itu adalah mantannya dan pacar barunya. Jadi, dia adalah orang yang memutuskannya dengan cara yang buruk itu. Bukan aku? Sekarang berarti itu Christian atau teman sekamarnya. Sementara aku terbenam dalam lamunan, Christian kembali dengan 2 hotdog di tangannya. Hei, Christian! Tiba-tiba, kami mendengar seseorang memanggil namanya. Kami berbalik melihat 2 pria berdiri di belakang kami. Itu tak lain adalah teman sekamar Christian, Wes, dan sepupunya. Iya, dan itu adalah pertama kali aku bertemu mereka. Jadi artinya aku tak mengencani satupun dari mereka? Setelahnya, aku tak bisa perhatikan apapun lagi. Bagaimana bisa semua ini masuk akal? Tapi tunggu, mungkin aku salah. Maksudku, banyak apartemen terlihat sama, bukan? Melihatku melamun, Christian menyenggol lenganku lalu memberiku sebuah hotdog. Aku berterima kasih padanya dan hendak mengambilnya saat merebutnya kembali. Oh, tunggu. Kau tak suka saus tomat karena kau selalu kena soda saus di bajumu. Ini, ambil yang ini. Apa yang baru saja kau katakan? Bagaimana kau bisa tahu itu? Oh, kau pernah beritahu aku sekali. Apa kau tak ingat? Aku hanya tersenyum canggung. Aku 100% yakin aku belum memberitahunya itu. Jadi, tak ada penyangkalan. Christian adalah mantanku. Itu sudah pasti. Aku akan putus dengannya. Malam itu aku tak bisa tidur karena kupikirkan hanya Christian. Dia jelas mengingatku karena dia tahu soal saus tomat itu. Tapi kenapa bersandiwara? Oh ya ampun, dia pasti mau balas dendam. Aku yakin itu. Tapi, kenapa ini terasa mengesalkan sekali? Dia cuma pria biasa. Aku bisa temukan pria lain dengan mudah, ya kan? Tapi kemungkinannya mereka tak akan semanis dan perhatian seperti Christian. Suatu kali saat aku stres dengan esaiku, dia begadang agar bisa baca semuanya untukku dan tunjukkan jika ada salah ketik. Dan kapanpun aku merasa sedih, dia akan mengirimiku kue. Terkadang sekotak donat dengan catatan kecil untuk menghiburku. Aku benar-benar akan merindukan tingkah lakunya yang lucu. Tapi aku tak bisa lakukan ini lagi. Dia harus pergi. Jadi hari berikutnya saat aku bertemu Christian untuk makan siang, kuputuskan untuk mengambil kesempatan putus dengannya.
Tapi sebelum aku bisa berkata apapun, kami bertemu pria yang mengaku mengenalku. Oh ya Tuhan, apa itu kau, Sadie? Hah? Siapa dia? Oliver? Ya Tuhan, lama tak bertemu. Kau kenal Sadie? Christian? Hei, dunia ini sempit. Ya, kami dulu pacaran. Ya Tuhanku, kawan-kawan, ini Oliver. Yang kebetulan dulunya teman sekamar Christian. Yang kebetulan mantanku. Dia dulu tinggal dengan Christian sebelum Wes masuk. Jadi itu artinya, hore! Christian bukan mantanku dan tak menginginkan balas dendam. Yeay! Meskipun itu cukup aneh karena Oliver tak terlihat familiar bagiku. Mungkin aku benar-benar harus berhenti terlalu banyak kencan. Ini gila, tapi ini membuatku menyadari sesuatu. Aku sungguh jatuh hati kepada Christian. Jadi, kuputuskan untuk mengatur makan malam romantis supaya aku bisa mengatakan padanya. Christian, aku tak percaya aku mengatakan ini. Tapi, aku mencintaimu. Dengan senang hati aku menunggunya untuk balas mengatakannya. Tapi tidak. Sebaliknya, dia tertawa keras. Hah? Dan itulah saat semuanya menjadi jelas. Coba tebak. Christian memang mantanku. Saat kita di pertandingan basket, aku membuat kesalahan dengan masalah saus itu. Kurasa kau curiga, jadi ku minta Oliver untuk pura-pura jadi mantanmu. Dan itu berhasil. Tapi kenapa? Apa yang kulakukan padamu sampai pantas mendapatkannya? Oh wow, kau sungguh tak ingat, ha? Ya, itu membuktikan betapa buruknya pribadimu. Kau tak peduli apa itu cinta. Kau hanya suka main-main dengan perasaan orang lain lalu pindah ke korbanmu berikutnya. Baik, biar ku segarkan ingatanmu. Kita dulu pasangan bahagia. Sampai suatu hari kau putuskan semua bahkan tanpa kejelasan. Tepat saat aku mengalami masa paling sulit. Keadaan sedang tak baik di tempat kerja dan ibuku sakit di rumah sakit. Kau tahu betapa patah hati aku? Kemudian sebulan lalu saat kulihat kau putuskan pria itu di depan publik lalu jalan melewatiku bahkan tanpa mengenaliku, aku tahu semuanya hanya omong kosong buatmu. Jadi kususun rencana ini dan aku tak menyesali apapun. Kemudian dia berdiri dan berjalan pergi. Apa? Itu tak mungkin benar ya kan? Karena aku tak ingat apa yang dikatakan oleh Christian barusan. Tapi dia sangat yakin itu benar, jadi aku pergi menemui dokterku. Sebenarnya sejak kecelakaan, aku belum kembali lagi ke sini untuk pemeriksaan tambahan. Dan kalian tahu, setelah beberapa tes, aku didiagnosa hilang ingatan. Ya, itu menjelaskan sekali. Kalian tahu, beberapa bulan lalu aku mengalami kecelakaan sepeda. Aku terjatuh dari tebing, tapi untungnya itu tak terlalu tinggi. Kepalaku terantuk, tapi kupikir aku baik-baik saja karena aku masih ingat keluarga dan teman-temanku. Ternyata, aku hanya kehilangan ingatan di rentang waktu ketika aku pacaran dengan Christian. Sungguh ironis. Tapi ini kesalahpahaman besar. Kalian tahu, aku punya kebiasaan buruk bahwa setiap kali aku merasa seseorang mulai menjauh dariku, aku cari aman dengan putuskan mereka duluan. Jadi mungkin saat Christian sedang sibuk mengurus ibunya di rumah sakit, aku salah paham dengan situasinya dan mengakhiri hubungan dengannya. Dia benar. Aku ini orang yang buruk. Aku tak percaya aku biarkan pria luar biasa sepertinya pergi. Tapi tidak kali ini. Aku percaya semesta memberiku kesempatan kedua. Itulah kenapa aku bertemu lagi dengannya. Jadi, aku lari ke apartemen Christian untuk menjelaskan semua padanya. Tapi saat aku mengetuk pintunya, Wes membukanya. Kau baru saja melewatkannya. Dia menuju bandara untuk mengunjungi orang tuanya beberapa minggu. Apa? Aku tak bisa menunggu 2 minggu lagi. Jadi aku naik taksi ke bandara. Tapi di jalan, aku terjebak macet. Bagaimana bisa kutemukan dia sekarang? Tunggu dulu. Aku sudah pernah lihat adegan ini dimainkan berulang kali di film-film. Jadi kalian bisa tebak apa yang kulakukan berikutnya? Iya, aku keluar dari taksi dan lari seperti orang gila di jalanan. Aku mengintip tiap taksi berharap menemukan Christian dan, apa kalian percaya? Aku akhirnya menemukannya. Dia terlihat sangat kaget saat dia melihatku masuk ke dalam taksinya. Sebelum kau mendepakku keluar, tolong biarkan ku jelaskan. Kemudian aku mulai memberitahunya tentang ibuku dan bagaimana ayahku serta tak terhitung banyaknya pria lain yang meninggalkannya. Aku ditinggalkan dengan ketakutan oleh orang yang kucintai. Jadi ketakutanku sendiri yang tak rasional itu berarti bahwa saat Christian sibuk merawat ibunya yang sakit, kuanggap itu tanda dia akan mencampakkanku. Jadi aku memutuskannya terlebih dahulu. Itu bukan karena kau tak berarti bagiku. Sebaliknya, kau membuatku merasa nyaman. Aku hanya sangat menyukaimu sampai aku tak mau terluka karenamu. Kemudian aku jelaskan padanya tentang kecelakaanku dan kenapa aku tak ingat padanya.
Christian tetap diam dan menundukkan kepalanya. Sepertinya dia tak ingin memberiku kesempatan lain. Aku sudah berusaha, tapi aku tak bisa membuatnya memaafkanku. Jadi, dengan murung ku buka pintu mobil untuk keluar. Tapi Christian meraih tanganku dan berkata, Sadie, aku merindukanmu. Oke, baiklah. Mari kita coba lagi. jadi begitulah, Christian memberiku kesempatan kedua. Oh tunggu, sebenarnya ini kesempatan ketiga. Dan apa kalian bisa tebak yang kami lakukan selanjutnya? Ya, aku sekarang duduk di bandara dengan Christian, menunggu penerbangan kami ke kampung halamannya untuk bertemu orang tuanya. Bohong kalau kukatakan aku tak merasa gugup. Doakan aku beruntung.